dibantu oleh 2018 Pak Arif. 18 2018 bener. Pak Iya, Syarial ya. iya 2018 bener. betul ya Pak ya. Bener. Besoknya tahun depannya pandemi ya Pak ya. Jadi eh, Bener. berkesempatan offline, nggak lama kelas online. Gitu ya Pak Syarial ya. Oke. Bener. Baik, kita izin mulai ya rekan-rekan ya. Sudah hadir semuanya, Pak Bowo, kemudian ada juga Bu Dea, ya, kemudian ada juga pembicara kita, Pak Dega, gitu ya. Bu Dea ini profilnya adalah rekan kita juga dari batch 31 kelas Jakarta. Nah, namun background beliau mungkin kita bilang agak tidak linear ya, Bu Dea ya, karena beliau sehari-hari bekerja di industri farmasi, gitu ya. Nah, kemudian beliau coba memperdalam di dalam industri perencanaan keuangan ya, dan juga membantu ya literasi untuk keuangan keluarga ataupun literasi keuangan bagi para ibu-ibu atau mama gitu ya. Baik, selanjutnya saya izin serahkan dulu ke Bu Dea untuk memandu kegiatan. Dipersilakan Bu Dea. Baik, terima kasih Pak Arif. Suara saya masuk ya, terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bowo Setiono, SE MKom PhD, selaku Deputi Direktur Program MBA UGM Kampus Jakarta, Bapak Dega Repidity, selaku Senior Investment Market Strategist Bank Syariah Indonesia, Bapak Arif Budiman, MBA CFP, selaku Koordinator Program CFP MBA UGM, Panitia EDP MBA UGM, serta rekan-rekan mahasiswa dan alumni dan peserta aktif program CFP MBA UGM Kampus Jakarta dan Yogyakarta. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar CFP Talk UGM pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat berjumpa secara daring dalam acara webinar CFP Talk UGM yang kalau nggak salah di tahun 2025 ini yang kedua ya Pak. Yang pertama di bulan Januari dan yang kedua ini di bulan Mei. Betul, Perkenalkan betul lagi sekali. saya ya, perkenalkan lagi saya Apoteker Dea, alumni MBA UGM Kampus Jakarta, kebetulan lulus tahun 2021 dan juga bagian dari CFP UGM Jakarta. Kebetulan saya batch-nya 37 Pak, jadi baru. Nah, hari ini saya mendapat kesempatan kehormatan untuk memandu jalannya webinar pada malam hari ini dengan tema Perkembangan Ekonomi dan Arah Investasi bagi Praktisi Perencanaan Keuangan. Menurut kami, tema ini sangat penting ya, karena dalam dunia perencanaan keuangan, pemahaman terhadap kondisi ekonomi makro serta arah pergerakan pasar investasi adalah kunci untuk memberikan rekomendasi yang tepat dan relevan serta berkelanjutan kepada klien-klien kita nantinya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dimulai dengan sambutan oleh Deputi Direktur Program MBA UGM Kampus Jakarta kepada Bapak Bowo Setiono, SEM Kom PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya cukup kencang atau kurang kencang nih, Pak Arif? Masuk, Pak. Suaranya cukup kencang Pak dan clear Pak. Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deka Repidity ya, dari Senior Investment Market Strategy Bank BSI. Ini kantornya di Tower lantai berapa nih, Pak? 21 Bapak. Wow, di atas Interlaudit ya. Di atas betul sekali. Ya, oke. Yang saya hormati Pak Arif, Mbak Dea, dan rekan-rekan semua dari berbagai angkatan ya. Ada juga yang senior seperti saya, ada juga yang baru nih, Mas Dian Purnomo ini baru muncul tapi sudah lama sebetulnya ya. Pak Dika, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa sharing ke kami. Kami memang kemudian ingin selalu mendapatkan update dari Pak Dika dan juga rekan-rekan di industri sebagai prominent eksekutif, prominent leader dari industri, dan kita menyadari juga tantangan yang kita hadapi pada situasi 1-2 tahun ini mungkin cukup challenging ya. Ketidakpastiannya sangat tinggi
dari berbagai ukuran, apa namanya, kalau dulu ada higher for longer, ini cenderungnya apa nih, lower for longer ya. Nah, jadi udah males-malesan dan berlarut-larut gitu ya. Kalau dulu kan tinggi sekali hawkish ya, sekarang agak-agak hawkish tapi mau ke dovish nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi sebetulnya pasar menunggu bullish-nya, tapi bullish-bullishnya nggak muncul-muncul juga. Nah, ini mungkin Pak Deka nanti implikasinya seperti apa sih dari mungkin ekonomi makro ya. Ini biasanya Pak Panjaran yang ngasih update ini ya. Sekarang ke Pak Deka, dan di level mikro kita sebagai pelaku itu akan seperti apa, bisa menyikapi ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita juga bisa terus update Pak Deka ya, Pak Arief ya. Terima kasih Pak Arief atas dukungannya, dan nanti kita berharap acara ini juga mendapat apa namanya, dukungan penuh, terus eh, memberi manfaat bagi kita semua ya, dari sisi manapun kita berkontribusi, saya kira. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Deka ya, semoga berkah ilmu yang disebarluaskan ke kami. Atas nama program terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bowo Stiono, SEMKOM PhD. Selanjutnya mungkin sedikit perkenalan ya tentang program CFP MBA UGM oleh Bapak Arief Budiman, MBA CFP. Kepada Bapak Arief Budiman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dea. Selamat malam sekali lagi buat rekan-rekan. Pak Imran, boleh dibantu ya untuk slide-nya. Sebelumnya saya izin menyampaikan, tentunya menyapa ya, salam hormat untuk Pak Bowo Stiono, SE MKOM PhD, selaku Deputi Director Program MBA UGM Kampus Jakarta, Bapak Deka Rapidity, Senior Investment Market Strategist Bank Syariah Indonesia, dan juga tentunya rekan kita ya, Bu Dea, yang udah membantu pada kegiatan hari ini, dan juga tentunya keluarga besar komunitas CFP MBA UGM, baik itu kelas Jakarta maupun kelas Jogja, baik itu batch awal, katakanlah masih 1 digit ya batch-nya, sampai juga dengan sekarang, batch sekarang berjalan batch 40, dan juga batch 23 ya, kelas Jogja. Izinkan saya memberikan laporan pertanggungan Bapak Ibu ya atas kegiatan yang sudah dijalankan selama ini. Hari ini kita bertemu kembali Bapak Ibu ya pada webinar sesi kedua dengan tema perkembangan ekonomi dan area investasi bagi praktisi perencana atau industri perencanaan keuangan, begitu ya. Kemudian boleh next Pak Imron. Nah ya, hari ini dibantu oleh MC kita tadi ya, Bu Dea di batch 37, seorang lulusan MBA UGM juga, dan juga berasal dari industri yang tidak linear sebenarnya ya Bu Dea ya, tapi semangatnya untuk menjadi agent literasi keuangan luar biasa. Next lagi. Oke ya, ini sekedar info aja Bapak Ibu, rekan-rekan, tentunya kami bangga dan senang sekali di tahun 2024 lalu ya kita sudah menjalankan untuk 150 peserta baik kelas Jakarta ataupun kelas Jogja di 2024. Di tahun 2025 ini kita pun juga cukup banyak baik kelas publik Jakarta Jogja, kelas in-house dengan salah satu regulator, kelas in-house dengan salah satu Kementerian Keuangan, gitu Bapak Ibu ya. Dan juga kalau kita lihat sejak awal, yaitu sejak tahun 2013 sampai sekarang 2024, sudah 1 dekade lebih, baik kelas Jakarta dan Jogja sudah dipercaya lebih dari 1.379 peserta. Nah, tentunya pembelajaran tidak hanya terhenti di kelas, begitu Bapak Ibu sudah selesai, tidak berhenti di situ, ya, tapi kita pun secara rutin, secara reguler melakukan kegiatan webinar rutin seperti ini, ya, terutama buat rekan-rekan yang sedang menjalankan kegiatan program sertifikasi di tahun ini atau tahun lalu, kita pun juga sudah 2 tahun terakhir menyelenggarakan yang disebut dengan wisuda offline. Pun juga di tahun 2025 ini kita akan merencanakan wisuda offline kembali, baik kelas Jakarta ataupun kelas Jogja.
Nah, nantikan untuk tanggal dan informasi berlanjut, karena di tahun ini kita akan buat acaranya lebih megah, seperti itu. Next lagi. Oke, nah ya, kemudian sekedar informasi rekan-rekan ya, bahwa di saat ini kelas Jakarta sedang berjalan batch 40 dan kelas Jogja sedang berjalan batch 24 gitu ya. Di mana batch berikutnya untuk kelas Jogja itu akan kita jalankan di bulan Agustus untuk batch 25 dan bulan September untuk batch 21 gitu ya. Jika rekan-rekan Bapak Ibu merasa program ini penting, program ini perlu untuk diketahui baik keluarga, circle, ataupun bestie terdekat, boleh disampaikan mengenai program ini, gitu ya. Dan untuk batch 41 sendiri tercatat sudah 6 peserta yang mendaftar. Semoga nanti di bulan September kita bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Next lagi, silakan. Boleh lanjut, Pak Imran? Oke ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah sebagai peserta atau alumni, tentunya bisa sebagai refreshment ya. Tapi buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui program lebih lanjut, ini adalah sebuah program sertifikasi internasional yang ada di lebih dari 26 negara, di mana tunduk dan patuh pada 3 standar utama, yaitu standar kompetensi, standar praktek, dan juga standar etika. Lanjut lagi. Oke ya, kemudian kenapa memilih CFP MBA UGM atau MUGM? Nah, tentunya di sini secara pengajar kita merupakan kombinasi antara para dosen senior, gitu Bapak Ibu, dan juga kita undang para praktisi dengan jabatan yang sangat baik di perusahaannya untuk bisa sharing. Sehingga setiap dari kita, setiap dari peserta bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang dari berbagai macam tenaga pengajar yang berbeda-beda untuk setiap materi atau setiap modulnya. Nah, di mana pada program ini kita informasikan 4 hal utama, yaitu terkait dengan Fundamental of Financial Planning, kemudian sudah tahu isi dompetnya, kemudian kita atur bagaimana cara ngelola dompetnya melalui investment planning, kemudian kita jagain dompet dan isinya melalui insurance dan juga risk management, dan juga kita sampaikan gimana dompetnya supaya tetap sustain, bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Gitu Bapak Ibu ya, kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Sehingga satu materi dilihat dari 4 sudut pandang yang berbeda. Silakan lanjut Pak Imron. Oke ya, ini tadi gambaran umum para kualitas pengajarnya seperti apa. Ya tentunya sangat baik ya Bapak Ibu ya, secara tenaga pengajar. Lanjut lagi. Oke ya, nah ini contoh program aja yang kita rutin jalankan Bapak Ibu. Kita jalankan program ini sebenarnya sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Ini sudah webinar ke angkatan 20 lebih ya. Waktu itu kita jalankan katakanlah di tahun 2020 lalu, kita sudah mulai secara online begitu Bapak Ibu ya. Termasuk untuk tenaga pembicaranya pun kita undang dari rekan-rekan industri yang sangat berkualitas. Katakanlah dari industri asuransi, industri perbankan, gitu ya. Bahkan dari regulator pun juga kita undang. Ya, hari ini kita undang teman-teman dari industri perbankan, gitu ya. Next lagi, silakan. Nah ya, gambaran umumnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Suatu nasabah kita akan lihat kira-kira isi dompetnya seperti apa. Kemudian next lagi, kemudian kita lihat secara neraca dan juga cash flow, kira-kira punya aset apa, liabilities apa. Nah, kemudian kita lihat lagi, next lagi silakan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Bowo. Silakan Pak. Oke. Mari Pak Bowo, terima kasih. Terima Ya, Pak. kasih, Pak Iya. Bowo. Mari Pak Bowo. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan ke cash flow ya Bapak Ibu ya. Kita kelola gimana uang masuk, kita lihat bagaimana uang keluar gitu ya. Next lagi, sehingga kita dapatkan yang namanya berbagai macam, next lagi Pak Imran, rasio keuangan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh singkat aja. Nah, sehingga dari satu nasabah atau satu diri kita sendiri, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang perencanaan keuangan. Next lagi Pak Imran. Oke ya, sehingga kira-kira seperti itu Ibu ya, yang awalnya kita punya dompet, kita kelola, kita susun ulang isi dompetnya, nah, sehingga variasi ya atau diversifikasi atau aset kelasnya jauh lebih beragam. Oke, next lagi Pak Imran.
Oke ya, ini sebagai informasi aja Bapak Ibu ya. Kita dapat dilihat informasinya melalui Instagram, yaitu CFP MBUGM, baik informasi, pengumuman, ataupun hal penting lainnya biasanya kami informasikan melalui Instagram. Oke, next lagi. Baik, sekian dari saya rekan-rekan, sedikit laporan tentang apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024, sekaligus menginformasikan program yang kita akan jalankan ke depannya, baik di kelas Jakarta ataupun kelas Jogja. Saya nggak lama-lama, rekan-rekan ya, mungkin udah bosen, kita langsung aja handover ya, serahkan kembali ke Bu Dea, supaya kita bisa segera mulai kegiatan hari ini. Silakan Bu Dea. Baik, terima kasih Bapak Arif Budiman atas paparannya ya tentang program CFP MBA UGM. Acara selanjutnya mungkin yang udah ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama nih belajar langsung dari narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Dega Repidity selaku Senior Investment Market Strategist di Bank Syariah Indonesia. Sedikit informasi tentang profil beliau, jadi Bapak Dega memiliki latar belakang kuat sebagai investment analis dan telah berkarir di perusahaan BUMN. Beliau juga memiliki kompetensi dalam perencanaan keuangan, menjadikannya narasumber yang sangat relevan untuk audiens pada hari ini. Tidak hanya itu, beliau juga aktif berkontribusi pada ekosistem keuangan nasional sebagai Dewan Juri dalam berbagai perlombaan pasar modal nasional, pengurus Asosiasi Analis Efek Indonesia atau AAEI di bidang hubungan masyarakat, dan juga sebagai asesor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dengan kombinasi pengalaman, keahlian, dan kontribusi beliau, kita akan mendapatkan wawasan yang sangat kaya untuk memperkuat praktik kita sebagai perencanaan keuangan. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama webinar ini berlangsung ya, agar acara dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, mohon peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Kemudian, peserta dipersilahkan untuk menggunakan fitur chat jika ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar selama sesi berlangsung. Nantinya akan ada sesi khusus tanya-jawab setelah paparan materi dari narasumber selesai. Silahkan bisa dikirim pertanyaan melalui chat dengan format nama, instansi, pertanyaan gitu. Nah, webinar ini nanti akan direkam untuk keperluan dokumentasi ya Pak, dan materi akan dibagikan kepada peserta mungkin melalui email yang sudah disediakan. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dega Repidity, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu ya. Ada Pak Arif. Terima kasih Pak Arif sudah memberikan kesempatan, Bu Dea dan juga tadi Pak Bowo. Terlebih gitu ya, memang Pak Bowo sendiri juga berasal dari keluarga kami juga gitu ya, dari Bank Syariah Indonesia. Tentunya terima kasih Pak Arif. Tadi juga sudah disebutkan lantainya lantai berapa gitu ya. Jadi begitu hangatnya memang. Jadi terima kasih juga untuk Pak Bowo, Pak Arif, dan juga Bu Dea. Sampai dengan kurang lebih 1 jam yang akan datang gitu ya, kita akan berdiskusi bersama. Tentunya Bapak dan Ibu sekali lagi silakan saja jika ada yang ingin didiskusikan, apalagi terkait dengan judul. Kalau judul besar rasanya ini udah sering banget dicari-cari gitu ya. Bukan hanya dari pemegang CFP, tapi dari investor. Bahkan rasa-rasanya pertanyaan besarnya gitu ya. Nanti ISG maunya di 7.000 berapa nih gitu. Langsung ditembak nih biasanya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan santai saja gitu ya. Bapak dan Ibu bisa berdiskusi bersama, apalagi nanti saya juga akan membawakan data terkait dengan kondisi di lapangan gitu ya. Artinya bukan hanya dari sisi market, tapi ternyata gitu ya, kita sebagai seorang CFP juga wajib nih membantu pemerintah dalam hal apa gitu ya, nanti ada di materinya. Nah, sampai dengan 1 jam ke depan juga, jika nanti suara saya tidak terdengar dengan jelas atau terputus-putus, Bapak Ibu boleh langsung ya bilang, tidak perlu sungkan kalau misalnya terputus-putus. Saya izin untuk share screen ya. Nah, kalau berbicara mengenai program berarti sekarang yang kedua ya Pak Arif ya. Yang kedua, yang pertama di Januari, yang kedua ini adalah mau deket-deket Juni. Nah, biasanya kalau Juni ini pas banget ya untuk melakukan evaluasi, melakukan rebalancing portofolio, bahkan jika Bapak dan Ibu juga sudah punya nasabah, itu is a good point, is a good view juga untuk Bapak dan Ibu.
Saya izin untuk share screen ya. Oke. Ibu Dea, punten apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah muncul. Ya, Ya, terima silakan. kasih ya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan salam hangat. Saya dari Bank Syariah Indonesia, dari Wealth Management Group, untuk sekarang posisinya sebagai seorang Senior Investment Market Strategist. Memang pada awalnya gitu ya, kondisi yang tadi sudah ditanyakan juga gitu ya, yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Bowo, memang biasanya gitu ya dipaparkan oleh tim yang kami kenal dengan namanya OCE atau Chief Economist of Bank Syariah Indonesia. Nah, tapi karena aset kita terus bertumbuh, Bapak Ibu juga mungkin sudah punya gitu ya, sudah memiliki dan mungkin sudah melihat bahwa kami terus bertumbuh. Kemarin juga sudah dijelaskan gitu ya, sudah ada pembagian dividen dan lain sebagainya. Maka di dalam internal kami terus melakukan yang namanya improvement. Salah satunya adalah dengan adanya bagian market strategis atau investment market strategis di sini, gunanya adalah untuk mendekatkan gitu ya, untuk melihat secara jauh lagi kebutuhan-kebutuhan yang tentunya Bapak dan Ibu, kalau kita prioritasnya memang untuk nasabah-nasabah prioritas kami gitu ya. Nah, untuk di malam hari ini juga tadi kita sudah menyapa juga gitu ya, bahkan ada peserta yang sampai Istanbul gitu ya. Udah 3:30 sore berarti ya. Jadi terima kasih sekali Bapak dan Ibu, bahkan dari luar negeri dan dalam negeri sudah meluangkan waktunya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu silakan nanti bisa berdiskusi lebih banyak. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya coba untuk kita tarik kembali gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu kita sering banget bahkan mungkin lelah gitu ya ngelihat berita A, berita B, berita C dan lain sebagainya, bahkan dari makro, dari global dan lain sebagainya. Kita lagi libur, tiba-tiba ada lagi beritanya gitu ya. Ketika kita lagi bekerja, beritanya lagi slow down, tiba-tiba lagi libur, ada lagi gitu ya. Ini sering banget nih yang terjadi. Maka saya bikinkan judul untuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya adalah investasi hari ini. Artinya, investasi ini bukan dari segi sisi nominal saja, tapi investasi dari segala lini Bapak dan Ibu. Karena saya yakin Bapak dan Ibu kalau soal investasi, Bapak dan Ibu sudah mampu. Bapak dan Ibu sudah punya kompetensi, apalagi Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikasi CFP. Yang ingin saya ajak adalah Bapak dan Ibu, yuk kita lihat lagi sekeliling kita. Bahkan tadi Bu Dea juga sudah menyampaikan aktif ya untuk memberikan literasi terhadap komunitas dan lain sebagainya. Dan itu yang kami lakukan Pak Arief, Bu Dea, dan juga Bapak dan Ibu 2022, 2023, 2024 kami lakukan bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Kami punya gitu ya. Jadi sebelum saya bergabung dengan BSI, kami melakukan program yang namanya Ghost to Office. Nah, fungsinya adalah kami blendedkan materi-materi dari CFP, kami blendedkan dengan materi-materi literasi tentang keuangan. Jadi tidak hanya sebatas gitu ya, kita lanjut tarik mereka untuk investasi dan lain sebagainya. Enggak, gitu ya. Itu prolognya untuk Bapak dan Ibu. Jadi kami kenalkan bahwa investasi itu bukan hanya instrumen A, bukan hanya instrumen B, bukan hanya instrumen C. Tapi boleh loh untuk kenal dengan instrumen D gitu, yang sekarang lagi kita kenal lagi hype-hype banget tentang cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, khusus malam hari ini, Bapak dan Ibu, tentunya saya juga akan elaborasikan dengan kondisi dan juga bisa dibilang sesuai dengan alurnya, guidance-nya. Sebagai Bank Syariah Indonesia, tentunya kami melakukan investasi berbasis syariah. Nah, ini mungkin kami kenalkan juga kepada Bapak dan Ibu, karena minggu ini gitu ya, juga ada basisnya investasi yang berbasis syariah. Nah, lagi-lagi Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke makro dan juga ke produk, saya general dulu nih. Ini banyak banget permintaan gitu ya, bahkan sampai dengan hari ini kami melakukan edukasi bukan hanya di Senin sampai Jumat Bapak dan Ibu, Sabtu gitu ya, Sabtu pun kami melakukan tetap edukasi kepada masyarakat ya, tentunya kepada nasabah prioritas kami.
Yang perlu di-highlight di sini adalah 69,9% masyarakat Indonesia nggak memiliki kesadaran finansial, Bapak dan Ibu. Yang tentunya ini rasa-rasanya ya, kok bisa gitu ya? Bisa dibilang kita sudah dekat dengan media sosial. Media sosial sekarang kalau bahasa kita cepat FYP gitu ya, FYP-nya gitu ya. Sudah banyak banget yang tadinya videonya 1 jam sekian kita bisa tonton bahkan 30 detik dan lain sebagainya. Tapi nggak memiliki kesadaran finansial itu sendiri. Kenapa gitu ya? Karena memang kalau dari segi responden gitu ya, mereka tuh tahu gitu ya, mereka ini adalah masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka tahu bahwa saving itu penting. Tapi ketika mendapatkan yang namanya pemasukan dan lain sebagainya, rasa-rasanya itu tidak dikurangi dulu di awal. Nah, bukan berarti itu adalah keputusan yang salah. Lagi-lagi Bapak dan Ibu, setiap masyarakat, setiap lapisan masyarakat dan lain sebagainya itu pasti punya tujuan kehidupannya masing-masing gitu ya. Nah, tentunya Bapak dan Ibu yang perlu kita lakukan adalah kita merubah. Setidaknya 69,9% ini kita rubah menjadi 50%, menjadi 40% yang gitu ya bisa menjadi adanya kesadaran finansial itu sendiri. Nah, saya juga nanti akan mencoba untuk berbicara mengenai kondisi yang ada di lapangan terkait dengan survei nasional kita gitu ya. Karena memang kalau survei nasional yang di sini ini masih pakai yang lama tapi saya sudah ada yang baru. Artinya Bapak dan Ibu, yuk kita juga sama-sama nanti untuk bisa memberikan gitu ya, minimal adanya misalnya Bapak dan Ibu punya Instagram, apa namanya? Live aja gitu ya. Memberikan pemahaman bahwa pentingnya kesadaran atas finansial itu untuk menjaga asetnya supaya tidak salah dan juga tidak tiba-tiba gitu ya untuk melakukan investasi. Nah, memang tercatat 30,1% responden yang memiliki kesadaran finansial melalui tabungan. Sedangkan 69,9% lainnya ini punya tapi nggak menabung. Nah, yang bikin syok adalah taunya adalah tabungan saja, tabungan, tabungan, tabungan. Nah, padahal itu juga ada produk lainnya yang tentunya kita bisa shifting dari resiko yang paling terkecil yaitu biaya dari tabungan itu sendiri sehingga nanti kita bisa tahu gitu ya bagaimana caranya kita bisa menggeser gitu ya sehingga masyarakat bisa memiliki setidaknya gitu ya punya produk knowledge yang baru. Nah, ini saya ambil Bapak dan Ibu dari Otoritas Jasa Keuangan, 35% gitu ya, generasi muda kita mempunyai pay later dan menjadi pilihan produk kedua. Kalau dilihat tidak begitu besar. 35% ini mungkin dirasakan di luar Zoom ini gitu ya. Kok kenapa gitu ya? Bahkan punya pay later menjadi pilihan produk kedua. Nah, saya berdiskusi dan juga saya ikut juga gitu ya, merasakan supaya kita bisa tahu kenapa ya kok begitu mudah dan lain sebagainya. Ternyata Bapak dan Ibu memang posisinya sekarang gitu ya, kalau kita berbicara mengenai kondisi kebutuhan, udah deh biasanya ngegampangin tuh. Bentar lagi gajian, udahlah pakai paylater dulu gitu. Dihitung-hitung juga ya mendapatkan barang sekarang itu tidak ini juga tidak salah gitu ya dengan mendapatkan barang 2 minggu berikutnya. Nah, kondisi tersebut kalau misalnya memang itu butuh, ya itu tidak apa-apa, itu haknya masing-masing gitu ya. Tapi kalau ternyata itu dipaksakan, maka itu yang menjadi perkara. Makanya kenapa sekarang tagline kebutuhan dengan keinginan itu selalu berkibar banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita flashback di kelas CFP pasti ada penjelasan tentang kebutuhan dan juga keinginan. Nah, kondisi saat ini juga generasi muda masih dalam tahap menabung dan belum berinvestasi. Ah, enggak kok, Pak Dega. Kalau sekarang banyak generasi-generasi muda yang sudah berinvestasi misalnya. Contohnya sudah berinvestasi di saham, berinvestasi di obligasi yang retail, atau bahkan kita bisa ngelihat beberapa waktu lalu di media sosial ada yang ngantri beli logam mulia gitu ya di salah satu pusat perbelanjaan gitu ya. Nah, kondisi tersebut
harus juga dipastikan apakah memang itu dari kesadaran diri sendiri dan kebutuhan akan pertumbuhan aset atau FOMO aja. Nah, inilah yang kondisinya harus kita align-kan dengan data yang juga gitu ya sudah dirilis oleh pemerintah di next slide selanjutnya. Nah, kondisi ini Bapak dan Ibu sudah ada outstanding hutang generasi muda itu mencapai 28,8 triliun rupiah. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali aset-aset yang sudah disita dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian kita juga ya. Kalau di layar kaca Bapak dan Ibu melihat bahwa ada slice antara generasi Z, millennials, dan juga generasi X, Bapak dan Ibu, ini bukan mengkotak-kotakan gitu ya. Ini berdasarkan data bahwa memang dari segi saving, dari segi credit card, KPR, leasing, insurance, online lending, dan lain sebagainya, bahkan kondisi insurance-nya, asuransi proteksi diri kita, itu lebih rendah dibandingkan dengan pay later. Ini how come gitu ya? Kok kok bisa seberani itu gitu generasi muda sekarang? Nah, kondisinya ternyata memang berani. Kenapa? Ya karena hanya untuk membeli barang-barang saja yang kondisinya adalah consumption. Karena memang baseline kita digenjot oleh consumption itu sendiri. Nah, kalau berbicara mengenai data selalu, sering, jarang, dan juga tidak pernah gitu ya. Ini memang relevan Bapak dan Ibu dengan financial habit di mana 55% orang Indonesia memiliki saving behavior kalau ada jika ada sisa gitu ya. Kalau ada sisa. Kalau ada deh gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu. Dan bukan menyisihkan di awal. Perilaku atau financial habit ini terkadang kita mindsetnya adalah ya kalau ada sisa yang besar nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang kecil ya udahlah nggak usah dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Nunggu momentum. Biasanya kalau kita gitu ya momentum THR, bagi bonus dan lain sebagainya. Padahal yang paling terpenting di dalam membangun perencanaan keuangan dan kita sama-sama tahu adalah konsisten. Konsisten mau berapa baseline-nya? Di bulan ini kita mau 500.000. Oke, 500.000. Mungkin Bapak dan Ibu 500.000 untuk di Zoom meeting ini terasa kecil gitu ya. Atau bahkan ada yang 200.000, ada yang 100.000. Nggak apa-apa, yang penting konsisten. Nanti kalau misalnya sudah aman, maka bisa dinaikkan kembali. Atau bisa juga pakai metode tadi, 300.000 misalnya 500.000. Nanti kalau ada sisa baru ditambahin lagi. Tapi setiap bulan itu bisa untuk di 500.000 itu. Nah, generasi yang sekarang saat ini adalah tidak Bapak dan Ibu. Artinya memang berbeda dengan mindsetnya kita. Nah, kenapa? Kok bisa seperti itu? Kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Tadi ya, hanya membeli barang yang dibutuhkan. Mengalokasikan khusus untuk pengeluaran tetap atau wajib, bisa juga dengan sewa, tagihan, dan lain sebagainya. Bahkan sudah banyak sekali yang terkenal gitu ya. Lebih baik kita sewa aja dibandingkan dengan punya kepemilikan rumah dan lain sebagainya. Nah, ini memang bisa dibilang pro kontra gitu ya. Kalau bagi seseorang yang belum punya rumah, terus juga mau meningkatkan kesejahteraan keluarga dan rasa-rasanya tidak sandwich generation, masih bisa melakukan hal seperti itu gitu ya. Jadi harapannya Bapak dan Ibu di sini kita tidak akan menjudge apapun itu gitu ya, tidak akan menilai bahwa oh yang A, B, C gitu ya seseorang tersebut adalah salah dalam pengelolaan keuangannya. Itu yang kami minimalisir gitu ya. Setiap kami memberikan literasi dan lain sebagainya, kami tidak akan menjudge gitu ya. Tapi kami akan memberikan pandangan bahwa sebaiknya dilakukan A, B, dan C gitu. Nah, ini saya next ya. Nah, SNKI OJK 2021-2025. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ada 5 produk atau layanan jasa keuangan yang paling banyak diketahui masyarakat Indonesia. Kita coba cek dulu satu persatu. Saya izin stop share ya Bapak dan Ibu ya. Saya coba berdiskusi mungkin dengan Bu Dea dulu ya, nggak apa-apa ya. Bu Dea, nah menurut Bu Dea sendiri gitu ya, ada produk jasa keuangan yang paling diketahui oleh Bu Dea yang paling terpikirkan sekarang itu jenisnya apa Bu Dea? Eh, produk jasa keuangan ya Pak. Mm-mm. Kalau ini kayak
Kalau aku sih kepikirannya, kalau saya pribadi ya, kepikirannya paling mungkin reksadana gitu. Reksadana sudah. Reksadana, Hmm, saham gitu. Ya, reksadana saham. Baik, betul. betul. Nah, artinya adalah memang Budia sendiri sudah terliterasi dengan baik. Karena posisinya produk dari saham dan juga produk dari reksadana, bahkan kita nanti bisa berbicara lebih jauh ya, ada reksadana proteksi dan lain sebagainya gitu ya. Ini sudah memang levelingnya sudah bagus. Nah, tapi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, nah ini saya share screen kembali. 2013 kita flashback kembali, yang sering terjadi, yang sering dikenali adalah produknya dari tabungan. Asuransi, bisa juga ada kredit gitu ya, dan juga mungkin dulu sering banget kita kenal dengan gadai. 2016 shifting, tabungan tetap ada, tapi yang berubah adalah dari sisi asuransinya. Asuransinya menurun, transfernya adalah naik gitu ya. 2019 juga sama, mulai adanya masuk deposito. Deposito ini udah merangkak naik nih. Yang kondisinya sampai dengan sekarang Bapak dan Ibu memang tidak terlepas dari adanya keamanan, resiko minimal. Itu yang sering banget kami temukan, saya dengar di lapangan, kenapa kok yang mau masih di deposito? Ya karena deposito itu udah dari apa namanya, dari mulut ke mulut gitu ya. Udah dari turun temurun. Dulu saya masuk deposito bunganya pakai 3% misalnya. Loh, kok bisa 3%? Karena pakai special rate dan lain sebagainya misalnya. Nah, hal inilah Bapak dan Ibu memang ada shifting yang terjadi. Kalau kita lihat tadi, dengarkan, terima kasih Bu Dea atas jawabannya. Saham dan juga reksadana ini juga bisa menjadi pilihan, bahkan kita pun gitu ya, dari sisi investment yang terjadi adalah kita juga harus ngelihat dari sisi marketnya. Apakah market sekarang masih oke dengan reksadana dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tapi ada juga produk layanan yang masih sedikit diketahui oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini produknya dari Budea. 2013 ada reksadana, ada obligasi. 2016 masih ada obligasi. Bahkan 2019 masih banyak juga nih tentang terkait dengan giro, ada pembiayaan, ada fintech, crowdfunding, dan lain sebagainya. Mungkin ini produk-produk yang diciptakan baru. Nah, 2019 produk atau layanan jasa keuangan yang paling sedikit diketahui muncul reksadana dan obligasi. Tapi ternyata gitu ya, kalau kita lihat 5 produk jasa keuangan yang paling banyak diketahui nggak muncul nih reksadana sama obligasi. Kemana kan gitu ya? Berarti belum segiat dari deposito atau juga dari tabungan. Kenapa gitu ya? Ini gara-garanya Bapak dan Ibu. Bahwa memang sebanyak 78% masyarakat masih minim literasi investasi keuangan. Kalau kita berbicara mengenai kondisi yang ada di lapangan, kita tanya skater Bapak dan Ibu. Kita tanya misalnya ada peserta gitu ya, tahu tentang produk investasi misalnya. Oh ya tahu, apa? Saham misalnya. Oke. Minta disebutkan produk saham itu apa? Bingung. Atau bahkan sudah ada yang jawab. Emiten A, emiten B. Kenapa? Kok bisa membeli emiten A? Ya, karena kenal aja sama perusahaannya, misalnya gitu. Bukan dari sisi analisis dan lain sebagainya. Padahal literasi keuangan itu sampai dengan ke sana. Nah, kondisi ini Bapak dan Ibu menghasilkan indeks literasi keuangan nasional kita sebesar 65,43%. Bahkan yang terbaru ya, di 2025 masih bergerak di angka 66,46%. Yang saya mau bangun di sini adalah Bapak dan Ibu, hasil dari literasi ini itu angkanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan inklusi Bapak dan Ibu. 2025 inklusi kita 80,51%. It's a good point. Itu sangat-sangat bisa dibilang ada improvement. Tapi kita juga harus tahu bahwa ternyata banyak loh masyarakat yang inklusi dulu tapi literasinya belakangan. Itu banyak. Jadi tahu dari mana gitu ya? Ya mungkin momentum, ingin memanfaatkan pasar. Udahlah, yang penting aman dulu dan lain sebagainya, gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ketahui jauh lebih dalam, banyak juga loh yang sekarang belum keluar dari harga perolehannya si investor tersebut.
Nah, ini yang nampaknya Bapak dan Ibu kita juga harus gitu ya berkomitmen, kita juga harus mendukung dari pemerintah itu sendiri, Bapak dan Ibu. Kalau misal Bapak dan Ibu memang sering banget berbicara mengenai financial literasi dan lain sebagainya, monggo untuk bisa dihidupkan kembali dengan gayanya Bapak dan Ibu, dengan penyampaiannya Bapak dan Ibu, sehingga nanti sebelum investor atau misalnya peserta tersebut melakukan yang namanya inklusi juga dibarengi dengan literasi. Saya kutip dari Bu Sri Mulyani yang pada waktu di LMAN Jakarta Theater. Di negara maju, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengarkan ya, yang kerja keras itu asetnya bukan orangnya. Artinya kondisi yang sekarang beberapa lapisan masyarakat itu bekerja lebih tinggi, Bapak dan Ibu. Tapi sayangnya, beberapa persen, bahkan mungkin bisa lebih dari 40 atau 30% asetnya, itu bisa dimasukkan ke dalam aset-aset yang beresiko, Bapak dan Ibu, yang jauh dari profil resikonya itu sendiri. Nah, hal ini yang harus kita tekan bahwa jangan sampai profil resiko itu malah melebar, gitu ya. Deviasinya melebar dengan kondisi dari hasil keputusan investasinya. Karena banyak banget Bapak dan Ibu yang notabene ya bisa bilang gegabah dalam melakukan investasinya tersebut. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak dan Ibu ya, kita harus ingat kembali bahwa investasi itu kalau kami bilang ada dua. Tidak sebagai penurunan nilai aset gitu ya, karena itu bukan investasi. Investasi itu adalah peningkatan nilai aset dan juga investasi sesuai dengan profil resiko. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara mengenai investor atau kami sebut dengan nasabah misalnya. Ada nasabah yang notabene dahulu masih deposito aja gitu ya. Tiba-tiba mau masuk nih ke reksadana saham. Kami tidak langsung memberikan green light, tapi kami berikan bahwa ini resikonya loh gitu. Ini apa namanya? Ini advantage-nya. Tapi di balik advantage besar itu ada risiko juga yang besar juga. Maka kami biasanya selalu dibarengi dengan pengisian kuesioner profil resiko. Nah, peningkatan nilai aset itu sendiri memang harus gitu ya, bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang bisa berkala gitu ya, atau kita memanfaatkan kenaikan nilai di masa depan. Nah, kalau investasi sesuai dengan profil risiko, tentunya ini beda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Mau di perbankan, mau di dana pensiun, mau di insurance, ataupun secara garis besar Bapak dan Ibu sebagai seorang advisor. Pasti punya profil risikonya sendiri-sendiri, appetite-nya sendiri-sendiri. Jadi itu tinggal disesuaikan saja. Nah, saya mulai masuk ke dalam data, Bapak dan Ibu. Ini kita harus berbahagia ya, karena memang sampai dengan April 2025 kita masih banyak investor yang bertumbuh, Bapak dan Ibu, dan semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. 2,98% Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar bahwa investor kita kemarin sudah mencapai angka baru, itu mungkin di bulan April atau di bulan Februari, Maret gitu ya. Di bulan April pun sekarang mencetak angka yang terbaru Bapak dan Ibu. Gitu ya. Sebelum saya slide selanjutnya, kalau kita ngelihat memang instrumen dari investasi sendiri di Indonesia itu memang masih didominasi oleh deposito, mulai dari emas gitu ya, reksadana, bahkan efek bersifat utang dan sukuk. Nah, kalau dari segi sisi investor di pasar modal, kenapa dibilang 2,98% ini naik gitu ya? Kalau kita lihat di bulan Maret, Bapak dan Ibu, pertumbuhannya 1,77% saja, gitu ya. Tapi mencetak angka yang terbaru, nanti yang ada di slide selanjutnya. Sedangkan kalau kita lihat secara yearly, Bapak dan Ibu, 2022 kita tahu ya, kita mencetak paling tinggi 37,68% SID yang terbaru, gitu. Kenapa ya? Kalau 2022 naik, karena kita ada kejadian gitu ya COVID-19, kita banyak aktivitas di dalam rumah. Bapak dan Ibu juga pasti sudah mengetahui banyak belajar dari Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan saya juga dulu belajar masak juga dari Zoom gitu ya. Kita banyak banget upskilling di 2022. Bahkan di 2022 juga banyak banget yang memberikan edukasi terkait dengan di capital market.
Nah, 2023, 2024 hingga April 2025 ini sudah mencatat di konstan ya 2%-an. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak dan Ibu. Struktur penduduk Indonesia terakhir 2020 itu tercatat di BPS Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di Indonesia, kita berbicara mengenai bonus demografi dan lain sebagainya. Memang betul, generasi Z sekarang sudah menguasai penduduk di Indonesia 27,94%, yang lahirnya 97 sampai dengan 2012. Nah, perkiraan usia sekarang itu sekitar 8 sampai dengan 23 tahun. Bapak dan Ibu mungkin ngerasanya bahwa generasi X nih, gen X gitu ya. Sekarang udah masuk ke generasi Z, bahkan sudah ada post Gen Z gitu ya. Yang sekarang mungkin ya perkiraan usianya itu sampai dengan sekarang 7 tahun. Nah, kondisinya Bapak dan Ibu sekarang itu ada di slice yang mana gitu ya. Apakah ada yang di milenial gitu ya, ada yang di generasi X, ada yang generasi baby boomer, bahkan di pre-boomer. Kenapa kok kita mau melihat seperti ini? Karena dengan satu slide ini Bapak dan Ibu, ini tuh enak banget buat kita yang seneng banget melakukan literasi Bapak dan Ibu. Ini kita bisa bikin materi berdasarkan profil dari generasinya masing-masing. Waktu kami melakukan edukasi, kami nggak bisa Bapak dan Ibu buat satu slide, bukan satu slide ya, tapi satu file lah ya gitu ya. Satu file untuk semua lapisan nasabah, untuk semua lapisan investor, dan lain sebagainya, bahkan calon investor. Itu nggak bisa. Karena pendekatannya beda-beda Bapak dan Ibu. Kerasa banget kalau misalnya Bapak dan Ibu sedang paparan dengan generasi Z, dibandingkan dengan mayoritas milenial, generasi X, ataupun masih ada baby boomernya. Nah, kondisi ini juga strategi juga untuk Bapak dan Ibu. Bahkan sudah ada juga gitu ya, research yang mengatakan bahwa pendekatannya itu beda-beda. Ada yang pakai gambar aja cukup, lebih banyak diskusi, ada yang juga secara teknis, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk Bapak dan Ibu. Nah, kondisinya adalah saya menggunakan data dari Custodian Central Efek Indonesia. Memang, secara bulanan, investor di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki ya, sebesar 62,52%. Diikuti wanita sebesar 37,41%. Tapi angka ini naik, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat juga dari usia sekarang yang paling banyak itu di 51 sampai dengan 60 tahun, yang masih megang asetnya 292 triliun. Diikuti dengan umur 51 sampai dengan 80 di 244 triliun. Nah, kalau kondisi ini juga Bapak dan Ibu kita juga bisa ngelihat ya, bahwa nggak cuman dari pengusaha aja punya investasi, pegawai negeri juga punya, swasta punya, guru punya, bahkan tadi juga mendengarkan sering banget gitu ya kalau kita meliterasi komunitas ibu-ibu dan lain sebagainya, bahkan seminggu yang lalu Bapak dan Ibu, saya bersama dengan tim gitu ya, kami melakukan literasi keuangan, juga basisnya adalah ibu-ibu. Jadi kalau dulu mungkin ya Bapak dan Ibu ini guyonan aja ya. Kalau suami-suami sudah diliterasi dengan baik dan lain sebagainya, tapi tetap ya kuncinya ada di Menteri Keuangan yaitu istri. Gitu ya. Harus persetujuan dulu dan lain sebagainya. Ada hal lucu yang kemarin kami tangkap Bapak dan Ibu, kami juga melemparkan guyonan gitu ya. Wah, ini kalau semuanya sudah para istri gitu ya, para ibu-ibu pengusaha yang sudah kami literasi dengan baik, apakah butuh juga gitu ya untuk persetujuan dari suami gitu ya. Terus bilang juga bahwa ngapain ini hanya guyonan aja Bapak dan Ibu ya. Ngapain kita keluarin kunci keuangan kalau misalnya kita sendiri yang nge-approve nih gitu. Jadi jangan heran gitu ya bahwa memang investor dari wanita sendiri tetap dan terus bertumbuh gitu ya. Dan ini sudah tercetak 37,41%. Nah, ini yang saya ingin memberikan kabar bahagia dan juga update kepada Bapak dan Ibu. Di April 2025, kita sudah di angka 16 juta investor individu, Bapak dan Ibu. Angka ini naik jika dihitung 9,25% ya, secara year to date, Bapak dan Ibu. Ini jujur, slide saya itu sebenarnya di bulan sebelum April ya masih di angka 15 juta. Tapi khusus untuk Bapak dan Ibu, sore tadi saya perbarui semua gitu ya. Jadi ini fresh from the oven Bapak dan Ibu. Ini juga saya lakukan
to date sebenarnya secara 3 bulanan. Tapi karena khusus untuk event ini dan saya ingin berbagi dan juga diskusi dengan Bapak dan Ibu, tentunya ya saya juga ingin mendapatkan insight dari Bapak dan Ibu. Jadi semua slide-nya saya rubah juga tadi sore. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini PR kita bersama nih. Kita memang bangga ya, 16 juta investor. Bahkan di bulan lalu itu masih 15 juta Bapak dan Ibu. Tapi yang saya ingin gandeng bersama Bapak dan Ibu, yuk kita bisa rasio investor kita itu kalau juga bisa ditingkatkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau kita lihat rasio per jumlah penduduk itu masih kalah dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Kita berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang baru mencapai investor individunya itu baru 16 juta. Bahkan kalau di slice lagi yang aktif tuh berapa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mau tinggal dimanapun, selagi Bapak dan Ibu bisa memberikan kontribusi positif, tidak apa-apa untuk melakukan literasi dengan baiknya gitu ya. Nah, kita berbicara mengenai kondisi makro Bapak dan Ibu, kalau kita melihat gitu ya, memang kondisinya rada-rada spontan gitu ya. Dar-der-dor terus kalau kita lihat, bahkan beberapa berita terakhir dari sore juga sudah mulai mendekat gitu, sudah mulai melunak, bahkan ada schedule Trump yang akan bertemu kembali dengan beberapa negara selain dari Europe dan juga Tiongkok gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, memang beberapa waktu lalu IMF itu ya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia itu menurun. Kenapa bisa menurun gitu ya? Karena memang adanya ketidakpastian untuk kebijakan beberapa negara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh Bapak dan Ibu, sebenarnya bukan dari Trump-nya saja, karena memang beberapa negara juga shifting. Beberapa negara juga mempunyai presiden yang terbaru. Nah, hal inilah yang tentunya Bapak dan Ibu menjadi perhatian. Makanya kenapa presiden kita gitu ya dengan negara lainnya ini sedang konsolidasi kembali. Beberapa kebijakan strategis nanti ada di slide saya Bapak dan Ibu, ini baru hari ini juga ada diterbitkan. Nah, koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi ini Bapak dan Ibu hanya mengalami pertumbuhan 1,8% saja dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Kalau kita melihat ya Bapak dan Ibu ya, proyeksinya memang beberapa kali kalau kita lihat menurun. Bahkan di 2024 akhirnya pun gitu ya, angka 2,8% ini dari Amerika Serikat ini juga berpotensi bisa dikoreksi kembali. Bahkan level 2,7 juga bisa gitu ya. Kalau misalnya inflasi dari Amerika Serikat sendiri ini terus menurun atau tidak berada di angka yang diinginkan oleh bank sentralnya. Nah, yang sering terjadi adalah bank sentral gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia sudah turun, China sudah turun, Swedia sudah turun, Australia sudah turun gitu ya. Fed Fund Rate kapan nih? Pasti pertanyaannya gitu. Kalau kita bertemu dengan aset manajemen, kalau kita punya gathering market outlook dan sebagainya, Fed Fund Rate gimana dan sebagainya gitu ya. Bahkan beberapa waktu lalu ada tekanan gitu ya yang diinisiasi oleh Trump sendiri. Bapak dan Ibu, Fed Fund Rate itu tidak semata-mata langsung menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, kalau dilihat dari ekspektasi pasar, memang bisa turun sebelumnya 4 kali Bapak dan Ibu. Tapi sekarang hanya menjadi 2 kali saja. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu gitu ya, probability penurunan Fed Fund Rate itu bisa terjadi di Juni gitu ya. Bisa terjadi juga di bulan Mei. Sekarang shifting bergerak di bulan September. Bahkan ada juga di bulan November dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Kalau Bapak dan Ibu melihat data dan Bapak Ibu mengikuti terus nih pidato dari The Fed gitu ya. The Fed ini bukan dari Powell aja, tapi dari gubernur-gubernur lainnya gitu ya, regional. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa memang kami semua masih wait and see, tapi ada beberapa yang sudah ingin menurunkan suku bunganya ya, Fed Fund Rate ya, Bapak Ibu pasti tahu ya. Tapi terakhir dari skrip yang dikeluarkan oleh Powell memang masih wait and see. Nah, tentunya inflasi ini juga masih targetnya 2%. Sama dengan
tujuan dari inflasinya Bank Indonesia ya, masih di sekitaran 2,5 plus 1%. Nah, memang ada hal-hal khusus yang tentunya kalau misalnya Bapak dan Ibu punya nasabah ya, Bapak dan Ibu punya klien dan lain sebagainya. Bahwa beberapa bulan ke depan ada peluang lebih volatile lagi Bapak dan Ibu. Bisa jadi inflasinya lebih lebih tidak bisa diperkirakan dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita lihat memang situasi terkini terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di AS gitu ya, memang The Fed sendiri kalau bisa dibilang tidak akan gegabah gitu ya. Mereka akan melihat terlebih dahulu dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat juga bahwa kondisinya sekarang kebanyakan dari proyeksi konsensus itu akan turun gitu ya. Bisa dibilang di September 2025. Tapi ini data bergerak terus ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang terbaru Bapak dan Ibu. Jadi Presiden Trump itu sendiri mengusulkan gitu ya adanya penerapan tarif 50% terhadap seluruh impor dari Uni Eropa. Tapi lagi-lagi sampai dengan sore ini juga masih terus media baik dari sisi media luar dan juga Indonesia masih mengabarkan bahwa melunak gitu ya. Yang tentunya akan ditunda. Ditundanya pun dulu itu 1 Juni Bapak dan Ibu. Jadi ini kita udah kebaca nih Bapak dan Ibu nih. Jadi kalau misalnya proses penundaan seperti yang kita lihat nanti di Tiongkok 90 hari ke depan, Bapak dan Ibu coba untuk hitung 90 hari ke depan itu tanggal berapa. Nah, di dekat-dekat itu biasanya ada konsolidasi kembali seperti yang dilakukan oleh Trump gitu ya. Akan konsolidasi kembali itu sampai dengan 9 Juli 2025. Bahkan di sela-sela statementnya tersebut gitu ya, ada breaking news juga bahwa menginstruksikan iPhone yang memang dijual di Amerika Serikat kalau ternyata gitu ya diproduksinya gitu ya, bukan di dalam negeri, itu maka akan dikenakan tarif lebih tinggi. Nah, ini memang proteksi banget ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga melemahkan DXY-nya dari Amerika Serikat juga gitu ya. Yang kami harapkan tensi ini tidak berlanjut gitu ya, karena kalau kita lihat salah satunya Uni Eropa itu tidak ada ini ya penangguhan tarif atau tarifnya diturunin. Beda dengan yang ada waktu Tiongkok berdiskusi dengan Trump. Nah, ini juga ada berita juga Bapak dan Ibu terkait dengan rancangan undang-undang perpajakan dan belanja baru yang diusulkan oleh Trump itu sendiri gitu ya. Dari sini Bapak dan Ibu, the only Moody's akhirnya memangkas peringkat kredit. Itu menyusul dari Fitch gitu ya, yang tentunya dua lembaga rating Amerika Serikat itu sudah memangkas terlebih dahulu. Nah, Moody's ini sudah memangkas terlebih dahulu, akibatnya permintaan US Treasury yang 20 tahun itu melemah gitu ya kalau kita lihat, dan juga yield-nya naik gitu ya. Kalau data kami itu tertinggi sejak November 2023. Itu dari luar Bapak dan Ibu, dan kami juga masih melihat potensi terdekat yang terjadi karena Trump juga sedang bergerilya gitu ya. Kami mendapatkan informasi juga adanya konsolidasi yang akan terjadi dekat-dekat dengan Jepang salah satunya. Nah, di domestik Bapak dan Ibu ini terbaru ya rencana terkait dengan paket stimulus ekonomi pemerintah kuartal kedua. Lagi-lagi stimulus ini memang untuk mendorong perekonomian Bapak dan Ibu. Ini stimulusnya dan dilakukan secara bertahap ya di kuartal kedua. Di antaranya ada diskon transportasi, potongan tarif tol, diskon tarif listrik ya. Mungkin yang Bapak dan Ibu sudah dengar nih ada 50% lagi selama bulan Juni dan juga bulan Juli. Tapi balik lagi Bapak dan Ibu harus tahu juga terkait dengan volt ampere-nya ya, atau daya listriknya sampai dengan berapa. Lalu ada juga bantuan sosial Bapak dan Ibu, ada bantuan subsidi upah dan juga diskon iuran jaminan sosial. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti butuh terkait dengan detailnya, let me know Bapak dan Ibu. Saya mempunyai surat keterangan persnya, nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat gitu ya, bantuan sosial mana aja. Tapi ini saya rangkum ya. Jadi kalau untuk diskon transportasi itu sendiri, kenapa ya kok ke transportasi gitu ya? Kenapa ya kok ada potongan tarif tol dan lain sebagainya? Karena sebentar lagi kita libur Bapak dan Ibu gitu ya. Bahkan di bulan Juni juga kita hari kerjanya itu mirip-mirip kayak di bulan Mei, banyak tanggal merahnya.
Nah, tanggal merah ini memang dimanfaatkan oleh pemerintah gitu ya supaya menaikkan atau mendorong lagi buying power-nya kita. Nah, terkait dengan diskon transportasi ini memang diberikan di kereta api, tiket pesawat, nanti kita lihat ya berapa persen diskonnya, sampai dengan angkutan laut Bapak dan Ibu, sampai dengan masa libur sekolah. Nah, ada juga potongan tarif tol. Kalau saya lihat tolnya sendiri tadi itu sudah ada list-list namanya, Bapak dan Ibu juga bisa cek ya. Tapi targetnya ini bisa diberikan manfaat kepada 110 juta pengendara. Ini hanya berlaku sampai dengan Juli 2025 Bapak dan Ibu, karena nanti akan ada paket stimulus lainnya yang tentunya juga akan dievaluasi di paket stimulus kuartal kedua ini. Nah, terkait dengan bantuan sosial, Bapak dan Ibu, atau bansos ya, pemerintah ini juga akan menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako, Bapak dan Ibu, untuk targetnya 18,3 juta ini untuk penerima manfaat ya, selama 2 bulan lagi, Juni dan juga Juli 2025. Nah, kemarin kita bahkan gitu ya, sudah memproyeksikan BI rate turun. BI rate turun, kalau nggak turun sekarang, bahkan ada konsensus menilai di bulan Juni turun gitu ya. Kenapa? Supaya inflasi kita tetap stabil. Bapak dan Ibu, momentum kemarin Bank Indonesia menurunkan suku bunganya karena memang nilai tukar rupiah kita tergolong stabil ya. Adanya penguatan karena memang beberapa minggu terakhir geopolitik antara India Pakistan sudah mulai mereda gitu ya. Terus perang dagang dengan Amerika Serikat dengan Tiongkok juga mencapai kesepakatan untuk penundaan nanti terkait dengan tarif itu juga masih menunggu gitu ya. Dan juga adanya pelemahan tren aset terutama di Amerika Serikat karena memang balik lagi Bapak dan Ibu ternyata ada juga investor di Amerika Serikat yang memang masih nge-keep cash-nya bisa masuk ke logam mulia atau juga masih dalam berbentuk cash. Nah, dengan hal inilah Bapak dan Ibu, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya 25 bips ya menjadi 5,50% pada RDG di bulan Mei kemarin. Nah, tentunya Bapak dan Ibu tetap ya seperti Pak Peri bilang bahwa memang tetap Bank Indonesia akan mendukung, mensupport untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan juga inflasi yang tetap berada pada kisaran target pemerintah. 1,94% itu Bapak dan Ibu itu menjadi tolak ukur dari rapat kemarin. Artinya 2% plus 2,5% plus 1% itu tetap akan di-maintain oleh Bank Indonesia gitu ya sampai dengan tahun 2025 bahkan 2026 ya Bapak dan Ibu ya. Itu sudah tercatat. Nah, pemangkasan suku bunga ini Bapak dan Ibu memang dipandang sebagai momentum strategis. Kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan dari Bu Menteri Keuangan di hadapan DPR Bapak dan Ibu terkait dengan APBN 2026, memang target pertumbuhan ekonomi kita menuju 5% ya, masih sama di tahun 2025. Nah, hal inilah Bapak dan Ibu, ini salah satunya dengan memangkas suku bunga, semoga dari cost of fund yang dibebankan, yang dirasa gitu ya oleh lingkungan dari perbankan itu juga bisa dirasakan manfaatnya gitu ya, sehingga dari masyarakat itu sendiri misalnya sudah punya yang namanya cicilan dan lain sebagainya itu jauh lebih rendah gitu ya untuk biayanya sendiri. Nah, ini ada catatan sendiri Bapak dan Ibu terkait dengan kepemilikan obligasi kita gitu ya. Kalau untuk di BSI sendiri memang kepemilikan obligasi kami monitor untuk yang berbasis syariah aja ya Bapak dan Ibu. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu kita diskusi saja bahwa memang kepemilikan SBN domestik kita ini mulai meningkat Bapak dan Ibu kalau melihat beberapa hari bukan yang sekarang aja gitu ya. Rally-rally obligasi itu udah mulai oke, udah mulai naik kembali di kisaran 5 sampai dengan 7 tahun Bapak dan Ibu. Bahkan yield-nya itu sudah mulai turun gitu ya. Kalau kita lihat memang investor itu sendiri minat untuk masuk ke dalam aset di Amerika Serikat itu menjadi lemah dan menjadi sentimen positif bagi negara-negara emerging market termasuk kita gitu ya. Memang tercatat sampai dengan 23 Mei ini terdapat inflow yang cukup deras Bapak dan Ibu 25,57 triliun. Ini menjadi salah satu optimisme kita sendiri ya. Makanya kenapa sekarang banyak banget nih kalau kita mau nyari obligasi atau barang susah gitu ya.
mau cari yang shifting di apa namanya menengah, ini udah mulai harganya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan kebelakangan karena memang momentum adanya penurunan suku bunga ini juga dirasa akan dimanfaatkan dengan baik oleh dapen-dapen yang punya exposure SBN lebih tinggi gitu ya, karena memang punya minimal kepemilikan, atau nasabah-nasabah sendiri yang tadinya kebanyakan di reksadana pasar uang bisa shifting ke reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau kita lihat sendiri inflow asing memang menjadi katalis positif, Bapak dan Ibu. Kami melihat bounce back-nya itu sendiri sudah mulai kerasa gitu ya, karena memang di SRB sendiri juga sudah banyak yang jatuh tempo. Pilihannya apalagi kalau tidak dari obligasi pemerintah. Bahkan kalau kita lihat dari sisi obligasi korporasi, ini rasa-rasanya banyak yang masih ngehold ya. Jarang di pasar sekunder karena memang yield-nya sendiri bagus, masih oke dengan pemanfaatan suku bunga yang turun ini. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, apakah Bank Sentral melakukan intervensi gitu ya, sehingga kalau kita lihat rupiah kita menjadi lebih stabil dan lain sebagainya, memang iya ya gitu ya. Kalau kita lihat beberapa data seperti yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu, bukan hanya intervensi dari stabilitas yield, supaya yield kita juga nggak terlalu melebar gitu ya. Di antaranya adalah tetap masuk kalau Bapak Ibu melihat secara lebih dalam gitu ya, seperti yang ada di sini Bapak dan Ibu, ini juga salah satunya melanjutkan rally dari indeks harga saham gabungan kita, gitu ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu selalu menuju bulan Mei. Dulu sih pada saat di April sih ya. Kalau menuju bulan Mei kan sell in May and go away gitu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu ini terjadi anomali gitu ya. Sudah mencatat 6,23% itu sendiri. Bahkan Bapak dan Ibu yang tadinya kita kira gitu ya 7.100 ini bisa mencapai di bulan Juni, tapi ternyata ini jauh lebih cepat. Nah, ini sebenarnya harus boleh dibilang dikasih notes untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Apakah memang sekarang waktu yang tepat untuk masuk atau waktu yang tepat untuk menunggu terlebih dahulu? Nah, ini salah satunya. Kenapa? Karena memang banyak sekali investor yang melihat bahwa, wih, sudah 7.100 nih. Kayaknya akan melanjutkan ke 7.500 nih, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu juga harus melihat lebih jauh terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita lihat memang Bapak dan Ibu ISG kita sempat melemah 11 sekian persen gitu ya. Tapi ISG kita mulai rebound kembali, bahkan naik tipis ya sampai dengan sore tadi ya. Nah, kenaikan ISG ini memang masih ditopang oleh pergerakan investor domestik, Bapak dan Ibu, yang memang masih mendominasi transaksi di bursa ya selama 2 bulan terakhir ini. Nah, kalau kita lihat memang inflow yang kembali masuk memang sejalan dengan pergerakan aset di Amerika Serikat yang tentunya rasa-rasanya untuk jangka panjang itu mulai untuk dikurangi. Kalau misalnya melihat kondisi dari potensi adanya trade war berkelanjutan gitu ya. Nah, ini saya gambarkan Bapak dan Ibu kinerja efek dari reksadana. Reksadana ini berbasis syariah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi secara 10 tahunan memang kinerja historis reksadana pendapatan tetap syariah untuk seluruh yang ada di Indonesia ini mempunyai performance 68,12% dari 2015 sampai dengan 2025. Bapak dan Ibu secara highlight memang reksadana syariah kita bertumbuh secara kinerja, secara AUM juga mulai, tapi nggak setinggi dari konvensional gitu ya. Kalau kita lihat memang Bapak dan Ibu sudah ada pergerakan pertumbuhan return harian dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Bahkan kalau kita lihat sendiri, mungkin dahulu lebih banyak condong ke offshore, lebih condong ke reksadana campuran. Bahkan kalau exposure-nya ke saham sendiri, hanya beberapa yang alokasi asetnya lebih ke arah yang stable gitu ya. Nah, kalau sekarang Bapak dan Ibu shifting semua nih gitu ya. Dari mulai yang saham campuran itu rasa-rasanya masih wait and see, dahulu masih reksadana pasar uang yang masih banyak dinikmati ya. Tapi kalau sekarang berdasarkan dari AUM, berdasarkan dari kinerja dan lain sebagainya, ini sudah mulai nih Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam reksadana pendapatan tetap.
kalau kita lihat sendiri, memang reksadana dari campuran dan juga saham ini masih underperform ya. Nah, salah satunya Bapak dan Ibu, memang kalau di dalam kegiatan investasi kami hanya berdasarkan sukuk gitu ya. Bisa dari sukuk PBS, bisa dari SR, ST gitu ya. Bisa juga dari reksadana yang berbasis syariah. Nih Bapak dan Ibu juga bisa ya. Kalau kita lihat memang salah satunya Bapak dan Ibu, kami meramaikan pasar sukuk di Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena memang sukuk itu sendiri punya kontribusi penuh Bapak dan Ibu terkait dengan pembangunan yang ada di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat memang sejak tahun 2013 sukuk negara ini sudah banyak proyek yang dibiayai ya, sebanyak 7.055 proyek dan total penerbitan sukuk 258,16 triliun. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu di slide selanjutnya. Nah, ini hanya memberikan gambaran aja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kami wrap up slide ini kami berdasarkan dari lapangan. Artinya yang di lapangan sekarang di pasar syariah kami ini yang sedang berjalan dan juga sudah gitu ya. Sudah berakhir ini di SR22. Ini yang terbaru Bapak dan Ibu. Ada SR22 T3. T3 itu berarti 3 tahun. T5 itu berarti secara 5 tahunan. Dengan kuponnya 6,45% dan juga 6,55%. Secara garis besar memang nasabah kami ini beragam ya. Mulai dari institusi maupun dari sisi retail. Ada juga retail sebagai owner itu juga ada. Nah, ini oversubscribe Bapak dan Ibu. Kalau dilihat SR22 apakah ini syariah, apakah ini sudah ada fatwa MUI dan lain sebagainya, ini saya terbitkan langsung gitu ya, ini sudah ada. Tapi Bapak dan Ibu, dengan tingkat imbalan 6,45 atau 6,55% ini, Bapak dan Ibu juga harus tahu juga bahwa setiap investasi itu ada risikonya. Selalu dibilang kepada nasabah kami sebelum sebelum chip in gitu ya, selalu dibilang juga bahwa memang ada risiko yang terkandung di dalamnya, yaitu ada gagal bayar gitu ya, ada juga risiko pasar dan juga risiko likuiditas itu sendiri. Dan SR22 ini jatuh temponya 2028 dan juga 2030. Menjadi pilihan Bapak dan Ibu, sungguh SR ini menjadi barang yang primadona ketika kita berbicara mengenai sektor slice-nya adalah sektor di retail ya. Nah, ini potensi produk sukuk Bapak dan Ibu terus bertumbuh ya, karena efek sukuk ini secara 10 tahunan meningkat 163,95% dibandingkan dengan reksadana yang basisnya adalah government bonds. Nah, saya mau masuk ke dalam slide ini Bapak dan Ibu, ini saya skip saja ya. Ini artinya adalah kalau di usia ini Bapak dan Ibu ada pendidikan, kita harus masuk ke produktif dan juga pensiun. Saya ingin bawa Bapak dan Ibu ke sini. Jadi tadi sudah ada tahu ada makronya Bapak dan Ibu, saya akan mengajak diskusi Bapak dan Ibu bahwa jangan lupa Bapak dan Ibu untuk terus mengenal nasabah walaupun Bapak dan Ibu sudah mengenal, walaupun Bapak dan Ibu sudah punya keterikatan bisa dibilang kerjasama yang baik yang dijalin selama ini, tapi please banget Bapak dan Ibu kenali lagi nasabah. Kenapa gitu ya? Karena di lapangan itu sendiri bukan hanya di BSI gitu ya. Memahami karakteristik dan kebutuhan spesifik itu harus dilakukan secara berkala. Pemahaman produk sesuai dengan nasabah, kebutuhan profil keuangan, dan tujuan keuangan nasabah itu harus kita legitimasi awal lagi gitu ya. Ke tujuan keuangannya udah sesuai apa belum dan lain sebagainya. Ada yang perlu diberi balancing apa belum gitu. Itu yang kami lakukan Bapak dan Ibu kalau memang ada aset-aset yang kurang produktif walaupun basisnya bisa dibilang risikonya kecil. Ya, nggak usah sungkan untuk bilang, untuk propose bahwa ini bisa di-switching loh, dan lain sebagainya. Nanti tinggal dihitung aja biayanya. Nah, yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu jangan lupa pahami kebutuhan dan preferensi dari nasabah. Sekarang kebutuhan nasabah mau apa? Apakah mau liburan nanti? Apakah mau dana pendidikan anak? Apakah ke depan mau dana pensiun? Dan lain sebagainya. Ada juga Bapak dan Ibu untuk meningkatkan efektivitas penjualan Bapak dan Ibu sendiri. Apa nih contohnya gitu ya? Kalau Bapak dan Ibu ternyata punya produk, Bapak dan Ibu bekerja di sektor yang sama, maka Bapak dan Ibu harus dilihat dulu nih produk-produk kelas aset yang sesuai dengan nasabah itu sendiri. Karena nggak semua cocok Bapak dan Ibu sesuai dengan
kondisi nasabah itu sendiri. Ada yang slash-nya ke komunitas ibu-ibu, ada yang komunitas yang pengusaha masih muda-muda gitu ya, ada yang contohnya masuk ke komunitas sepeda gitu dan lain sebagainya, itu beda-beda. Sampai dengan membangun hubungan yang kuat. Biasanya kami lakukan dalam bentuk gathering. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu, sebenarnya waktu itu kami ingin memberikan banyak contoh gitu ya, tapi keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kami exposure aja yang sering dan sekarang lagi hype banget Bapak dan Ibu. Business owner. Business owner sekarang itu sudah punya investasi juga dan bahkan punya advisory sendiri Bapak dan Ibu. Wah, ini menarik nih. Ini pasar baru sih enggak ya, tapi ini pasar potensial untuk kita semua gitu ya. Banyak banget business owner yang tidak punya waktu, bukan tidak punya knowledge Bapak dan Ibu ya, punya knowledge tapi tidak punya waktu untuk mengelola aset-asetnya. Nah, ini kita bisa lihat Bapak dan Ibu akan ada kebutuhan solusi keuangan yang komprehensif, termasuk pembiayaan usaha hingga peningkatan aset. Saya beranjak dari peraturan pemerintah nomor 7 2021 Bapak dan Ibu bahwa business owner ini dibedakan menjadi skala usahanya ada usaha mikro, usaha kecil, sama usaha menengah. Ini yang sering terjadi. Ini potensi-potensi nasabah, potensi-potensi investor yang bisa kita deketin. Dengan modal 1 miliar hasil penjualan omset, cara bacanya adalah berarti dia masuk ke skala usaha yang mikro. Kalau dia masuknya usaha kecil, berarti modal usahanya 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, ini juga menjadi salah satu sasaran khusus bagi penyedia pembiayaan ya Bapak dan Ibu ya. Seringkali kita kenal UMKM, tapi kita nggak tahu nih UM-nya apa, UK-nya apa, UM-nya lagi apa gitu ya. Nah, ini pakai pakai selesan yang sudah ada di PP nomor 7 2021 ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan UMKM Indonesia sendiri, Bapak dan Ibu, ini data dari Kadin 2023, memang pelaku usaha UMKM ini mencapai 66 juta. Kontribusi UMKM di Indonesia sendiri itu bisa mencapai 61% Bapak dan Ibu. Bahkan jangan heran kalau misalnya kita melihat Pak Presiden Pak Prabowo menghapus gitu ya adanya utang dan lain sebagainya dari UMKM karena memang salah satu supportnya dari business owner yang skalanya adalah UMKM itu sendiri. Sekarang banyak banget ya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh, hari Minggu besok CFD deh. Coba ada aja deh. Kalau nggak Bapak dan Ibu yang rumahnya deket-deket yang strategis gitu ya, mau di mana misalnya di Kalibata gitu ya kan suka ada yang jual-jualan yang lagi hits gitu kalau nggak di Barito dan lain sebagainya. Wah, itu sekarang udah banyak apalagi di Blok M. Nah, cocok tuh Bapak dan Ibu. Itu bisa banget tiba-tiba ada donat yang A lah gitu ya, ada ayam goreng A lah dan lain sebagainya. Memang itu salah satunya. Nah, Bapak dan Ibu, tantangan UMKM ke depan memang bisa diatasi dan juga harus diatasi bersama segenap stakeholder. Ini salah satunya Bapak dan Ibu yang saya mau memberikan adalah terkait dengan inovasi, ada juga literasi, bahkan dari segi sisi pembinaan literasi keuangannya Bapak dan Ibu. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini di slash nih, sebanyak 1 juta industri makanan, ini kalau perkembangan UMKM Indonesia ya, ini Bapak Ibu nanti juga bisa lihat. Terus juga ada industri pakaian dan juga industri kayu. Saya mau beranjak dulu Bapak dan Ibu. Ini tantangannya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mendekati business owner, 60% itu nggak bisa memisahkan keuangan bisnis dengan pribadi. Bapak dan Ibu harus hati-hati. Kalau uang itu ternyata uang perusahaan, nah berarti Bapak Ibu harus check up kembali tuh. Apakah uang ini uang perusahaan yang diinvestasikan atau memang uang pribadi? Karena 60% nggak bisa, nggak tahu. Nyampur aja Bapak dan Ibu. Bahkan petty cash-nya nyampur tuh. Nah itu Bapak Ibu harus benar-benar jeli gitu ya. Bahkan 15% hanya memiliki pembukaan yang rapi. Jadi dari 100% cuma 15% doang yang punya pembukaan yang rapi. Punya profit and loss, punya balance sheet dan lain sebagainya gitu ya, atau statement financial of position itu hanya 15% saja. Dan 2% yang melakukan evaluasi keuangan secara rutin. Jadi, Bapak dan Ibu kalau misalnya deal, Bapak Ibu sebagai seorang relationship manager, Bapak Ibu sebagai seorang advisor, kalau sudah deal, tolong untuk dilakukan evaluasi secara berkala Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak dan Ibu nunggu dari kliennya, minta, jangan. Bapak dan Ibu ngelihat bahwa, nanti aja lah, kalau misalnya diminta sama kliennya, jangan. Kalau bisa itu terus-terusan Bapak dan Ibu.
gitu ya, untuk melakukan evaluasi sehingga rebalancing-nya menjadi kuat. Nah, ini teknik pendekatannya Bapak dan Ibu. Jujur kalau teknik pendekatan ini setiap institusi itu beda-beda, tapi kami punya salah satu pendekatan sendiri. Mungkin ini yang bisa kami share Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu harus fokus pada solusi bisnis sendiri. Kenapa gitu ya? Solusi bisnis dari nasabah atau dari klien Bapak dan Ibu harus tahu dulu gitu ya. Maunya ini sampai di pertumbuhan aset berapa dan lain sebagainya. Bisa jadi dia juga mau menempatkan deposito atau menempatkan apapun itu sehingga asetnya menjadi naik. Lalu ada juga data dan analisis. Bapak Ibu harus networkingnya tinggi sampai dengan penawaran produk yang cocok untuk nasabah sendiri. Nah, selalu Bapak dan Ibu diungkapkan oleh satu tagline, create the need. Apalagi sekarang Bapak dan Ibu, awal tahun kami masih oke deh kita masuknya ke aset-aset yang beresiko karena memang kondisinya memungkinkan. Kalau sekarang Bapak dan Ibu, mungkin kita shifting, kita create the need yang baru lagi. Kesadaran finansial itu sendiri Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kebutuhan sama keinginan dari klien itu kita harus bisa bedakan. Apalagi Bapak Ibu sebagai seorang certified financial planning ya. Bapak dan Ibu harus tahu butuh nih, misalnya contohnya, oh akhir bulan nanti saya mau investasi tapi untuk jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya ke A, B, C itu memungkinkan apa enggak? Itu boleh untuk dibagi-bagi gitu ya. Kalau misalnya nggak memungkinkan berarti digeser. Nah, kalau sudah berarti berapa persen yang harus diinvestasikan, Bapak dan Ibu harus ngeliat juga dari profil resikonya sendiri. Nah, ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu, dan ini saya yakin Bapak Ibu sudah punya gitu ya, bahwa produk investasi di sini sekarang ada di deposito karena kami di syariah, masuknya adalah sukuk negara, ada reksadana, dan juga ada logam mulia. Nah, mungkin salah satunya Bapak dan Ibu kita bisa masuk ke tujuan keuangan ini. Deposito biasanya untuk emergency fund. Jadi nggak salah juga dengan kondisi suku bunga sekarang masih ada deposito karena memang untuk emergency fund sendiri gitu ya. Shifting mulai masuk ke sukuk negara untuk dapetin passive income karena bisa dapat kupon sebulan, bisa dapat kupon 6 bulan, bisa dapat kupon 3 bulanan. Di reksadana untuk persiapan dana pensiun bisa juga Bapak dan Ibu dapat yang berkala ya, dapat bagi hasil. Reksadana yang bagi hasil gitu ya. Terus ada juga logam mulia untuk persiapan pendidikan karena memang logam mulia itu basisnya adalah safe haven, melindungi atau hedging dari aset-aset kita terhadap gejolak dunia. Nah, ini financial habit Bapak dan Ibu bisa dilihat, bisa di-keep oleh Bapak dan Ibu bahwa jangan lupa loh Bapak dan Ibu, selain dari kebutuhan kita, kewajiban kita, masa depan kita, Bapak Ibu juga harus dan tanpa terkecuali tidak memandang satu religion pun ya, kita harus melakukan yang namanya aksi dermawan, bantu sosial dan lain sebagainya gitu ya, sesuai dengan apa yang diamanatkan di ajaran kita masing-masing. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu bahwa transformasi BSI sekarang sudah menjadi bank yang modern. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa bukan hanya tabungan, deposito giro, tapi kita juga ada masuk ke dalam produk investasi reksadana, bahkan reksadana offshore pun kami sudah ada. Ada juga surat berharga syariah negara seperti tadi ya, SR22, lalu juga ada bank assurance-nya. Bapak dan Ibu, ini mulai investasi mungkin saya tidak akan terlalu jauh ya, karena ini pun sebagai simulasi saja, karena kalau ini enaknya langsung sama nasabah, berapa persen dan lain sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu juga, kalaupun melihat bahwa kondisi market sekarang lagi bagusnya di instrumen A, B, C, ya mulai saja dulu, tapi dikelola portofolionya. Kebanyakan Bapak dan Ibu sudah dibeli gitu ya, sudah chip in, Bapak dan Ibu sudah menempatkan portofolionya tapi nggak dilihat. Nah, ini juga salah juga. Nah, ini produk investasinya beragam ya, dan lain sebagainya. Saya ingin masuk ke dalam sini, Bapak dan Ibu. Ini salah satu informasi saja. Ini salah satu strategi juga untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya ada nasabah yang masuk ke SR22 untuk T3 atau T5. Bapak Ibu bisa menggunakan reinvestment Bapak dan Ibu. Ini menarik nih. Ini strategi juga. Jadi ini saya buatkan simulasinya untuk Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada investor, kliennya Bapak dan Ibu, nominalnya 500 juta. Ini yang kami lakukan di Bank Syariah Indonesia. Dengan imbal hasil per bulan netnya itu 2,4 juta. Ini juga bisa loh untuk mendapatkan
gramasi emas atau logam mulia dengan angsuran per bulan atau cilem, biasa kami sebutnya cicilan emas, 1,4 juta aja. Gitu. Artinya, sampai dengan 3 tahun nanti, gitu ya, sudah mendapatkan 25 gram. 25 gram masih kecil nih Pak Dega nih, mau yang lebih tinggi lagi, ada juga yang 80 gram. Tapi balik lagi, angsurannya juga semakin meningkat. Artinya, yang 5 miliar ini, 24 juta per bulan ini hanya angsurannya 4 juta. Jadi sisanya bisa kita reinvest lagi, masuk ke reksadana pendapatan tetap, dan lain sebagainya. Dan kalau ini adalah T5 ya, untuk waktu 5 tahun. Nah ini salah satu informasinya saja Bapak dan Ibu. Justru semakin jauh, semakin jatuh temponya panjang, lagi-lagi Bapak dan Ibu ada sesuatu hal yang harus kita maksimalkan gitu ya, dari aset-aset yang sudah diberikan oleh nasabah dan dipercayakan ke kita. Ini juga bisa ya masuk ke gramasinya emas, logam mulianya 25 gram dan 80 gram. Seperti itu, Bapak dan Ibu, untuk diskusinya. Jadi, so far, untuk kondisi ekonomi kita masih sama ya, masih seperti market update yang diberikan oleh analis-analis lainnya. Saya rasa masih sama, cuman perbedaannya mungkin lebih ke arah strategi investasinya. Biasanya mau yang ke A, B, atau C, mau yang basisnya apa, itu pilihannya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat yield-nya yang sekarang juga mulai kadang naik, kadang turun ya. Tapi balik lagi, permintaan barang atau obligasi di pasar sekunder juga udah mulai komprehensif, udah mulai kompetitif. Jadi Bapak dan Ibu jangan kehilangan momentum, itu saja sih. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi ke Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih kepada Bapak Dega Lewiti atas pemaparan yang sangat informatif nih dan membuka wawasan kita ya, terutama dalam memahami arah investasi yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Ini mungkin sedikit dari materi yang disampaikan tuh kita sebagai praktisi perencanaan keuangan dapat banyak insight penting ya, mulai dari kenyataan bahwa tadi 69,9 lapisan masyarakat tuh belum punya kesadaran finansial, 35% generasi muda masih menjadikan pay later itu produk kedua pilihan, dan hanya 55% ternyata yang memiliki saving behavior menyisakan, bukan menyisihkan di awal gitu. Pemahaman membaca dinamika ekonomi makro tadi juga memahami arah kebijakan hingga menyesuaikan strategi investasi yang lebih tepat dan relevan tentu akan memperkuat kapasitas profesional kita ya Pak dalam menyusun rencana keuangan yang adaptif, berbasis data, dan kontekstual terhadap kondisi pasar ini yang ternyata sangat dibutuhkan gitu untuk para klien dengan tantangan tadi ya yang berbeda-beda tadi sudah dijelaskan oleh Bapak juga di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Sedikit ringkasan dan tips yang bisa saya ambil dari pemaparan Pak Degan malam hari ini itu bergerak dari orang terdekat dulu lah kita untuk bangun semangat literasi keuangannya, mulai dari mengatur cash flow, paham kebutuhan dan keinginannya, hingga mengetahui betul bagaimana profil risiko mereka sehingga pemilihan produk investasi ini sesuai dengan tujuan keuangannya itu tepat sasaran. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih mungkin ada teman-teman yang mau Bapak Ibu sekalian mau bertanya boleh di kolom chat. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, boleh banget Bapak Ibu hadirin sekalian untuk membagikan momen seru dan pengalaman webinar pada malam hari ini tuh di sosial media masing-masing, dan jangan lupa untuk mention CFP MBA UGM, EDP MMUGM. Narasumber kita juga boleh di-mention mungkin Bapak Dega Repediti dan Pak Arief tadi, dan mungkin juga saya sendiri. Ini saya kasih di kolom chat ya teman-teman. Nah, kita mari berteman supaya seru. Oke. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan menggunakan fitur raise hand. Nanti mungkin akan dibantu unmute atau bisa di-unmute oleh panitia. Ya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Dea, ini saya revisi untuk Instagram namanya Derapidity ya. Oh ya, Siap. oke. Oh Aman, ya, aman. oke. Oke, Takutnya ke oke. akun yang Sorry, kok Pak. nggak ada nih gitu. Oke. Tidak Oke, apa-apa. sudah direvisi Terima kasih, karena terima kasih. siap. Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? Boleh
unmute. Ya, tentunya Bu Dea juga tadi sudah sampaikan ya, Bapak dan Ibu silakan kita bisa berteman gitu ya, Bapak dan Ibu kita juga bisa berdiskusi. Nampaknya kalau misalnya ada momentum lagi dan sebagainya, Bapak Ibu feel free ya untuk bisa kita chit chat, kita diskusi dan lain sebagainya. Itu silakan saja karena biasanya bukan biasanya, karena itu udah biasa gitu ya. Udah sering banget. Apalagi kalau misalnya kita lagi tahu tentang kondisi keuangan kita saat ini ya, itu silakan saja dipersilakan. Oh ini udah ada yang tepuk tangan nih, ada yang ngajak tos. Oh iya, Dipersilakan Bu Dia. ya, dipersilakan kepada Bapak Syahrial Ya, baik. untuk Terima kasih Bu Dea, Pak Dega mohon izin ya untuk melanjutkan diskusi pada eh, malam hari ini. Jadi dari pemaparan sangat luar biasa ya ini terutama buat saya pribadi ya memberikan banyak sekali gambaran ya terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk pemilihan investasi ya, terutama dari banyak sekali masukan ya kondisi ekonomi secara global ya juga secara makro ya, sehingga tantangan-tantangan ini menjadi salah satu pertimbangan atau perhatian kita dalam memutuskan investasi. Ini dari banyak tantangan tadi Pak ya, salah satunya adalah kebijakan tarik imbal balik Trump ya, juga kondisi ekonomi juga tidak baik-baik saja ya, banyak sekali para pakar menyampaikan seperti itu. Kemudian juga perang di Timur Tengah juga belum kelihatan kapan redanya, sehingga apabila kita lihat ya apa namanya indikator-indikator memburuknya ekonomi secara makro itu sangat terlihat sekali ya. Terutama ketika di bulan Maret juga kita lihat ketika IHS indeks saham gabungan ya anjlok ya hingga 5% kalau nggak salah ya waktu itu, sehingga tutup bursa tuh. Nah, ketika kondisi ini ya, kondisi secara global tidak baik ya, kalau ya saya lihat dari beberapa berita, itu yang paling dihantam itu adalah apa namanya, kalau kita bagi investasi itu adalah investasi finansial aset ya, itu banyak sekali kena tuh baik obligasi maupun saham saya lihat. Nah, ketika kondisi ini masih berlanjut ya, kira-kira menurut Pak Dega sarannya buat kami-kami ini yang dalam tahapan belajar ya untuk investasi ini, kira-kira yang cocok bagi kami itu apa, Kak? Apakah hanya sekedar menabung saja atau reksadana gitu ya? Kalau reksadana saham kita khawatir juga kondisi makro tidak baik ya, justru tidak dapat imbal hasil kira-kira begitu. Bagaimana menurut Pak Dega? Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Mungkin bisa langsung dijawab aja Pak Dega, supaya nanti berurutan jadi pertanyaan langsung dijawab. Terima kasih Bu Dia, terima kasih sekali Pak Syahrial, terima kasih, salam kenal ya Pak Syahrial. Sehat selalu, terima kasih atas pertanyaannya, betul sekali ya. Jadi sebenarnya memanfaatkan momentum itu sendiri. Jadi kalau untuk tadi ngomongin soal saham, apakah bisa masuk dan lain sebagainya, kalau kita jeli pun gitu ya, itu kita bisa masuk ke dalam profit taking. Jadi dalam jangka pendek, tapi balik lagi memang harus punya intuisi yang kuat, analisis yang kuat dan lain sebagainya. Bahkan baru tadi juga gitu ya, dengan rekan saya kita masuk pagi, bisa juga jualnya sore. Tapi balik lagi itu adalah resiko yang sangat tinggi. Nah, kondisinya adalah kita sekarang sebagai seorang CFP tentunya berinvestasi bisa untuk klien dan juga untuk diri sendiri. Nah, kondisinya juga Pak, untuk saat ini kami juga masih melihat gitu ya hasil pertemuan yang nantinya akan dirampungkan oleh Jepang dan juga Amerika Serikat gitu ya terkait dengan negosiasi itu sendiri. Nah, kalau kita memberikan jawaban lebih baik mau masuknya dan lain sebagainya gitu ya, apakah reksadana saham lebih baik ditunda dulu? Apakah ke saham itu sendiri balik lagi? Kalau saham kan memang kita bisa langsung kalau Bapak dan Ibu punya harga perolehan sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasarnya yang itu adalah capital gain, maka silakan rilis. Bapak dan Ibu melihat bahwa waktu itu Bapak dan Ibu masuk ke 6.500, 6.400 ISG-nya, sekarang sudah 7.100. Kalau Bapak dan Ibu memang ada kebutuhan, lebih baik rilis dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa dalam jangka panjang akan terus naik, ya udah silakan dipertahankan. Tapi balik lagi, saham adalah aset yang beresiko. Nah, kondisinya sekarang kita memanfaatkan pergerakan yield Pak Syariel.
kondisinya sekarang kita shifting menuju ke obligasi ataupun aset-aset fixed income yang memang kisaran 5 sampai dengan 7 gitu ya, 7 tahun. Itu dari yang tadinya jangka panjang gitu ya. Kita kolek nih yang jangka panjang nih gitu ya untuk sendiri gitu ya. Kita dulu jangka panjang. Kenapa? Karena untuk yang jangka panjang memberikan yield yang lebih tinggi. Tapi sekarang balik lagi nih Pak Syarial, dengan kondisi bukan hanya Trump saja gitu ya, bahkan diplomasi sudah dilakukan dan bahkan Indonesia juga sekarang akan melakukan yang namanya kerjasama bilateral bukan hanya dengan G20 gitu ya, ada lagi loh nanti itu silakan saja diikuti. Bahkan yang terakhir adalah gencatan senjata antara India dan Pakistan. Jadi kami shifting Pak Syarial yang tadinya jangka panjang itu di atas 8 tahun kami shifting menjadi 5 sampai dengan 7. Nah, bagaimana dengan yang jangka pendeknya itu tetap, tapi proporsinya memang tidak lebih banyak dibandingkan dengan jangka menengah. Nah, sampai kapan gitu ya? Tentunya kami ingin maksimalkan momentum ini sebelum adanya pemangkasan yang kedua dari suku bunga ini. Jadi memang dari kami memproyeksikan juga suku bunga juga potensinya akan turun kembali gitu ya. Potensi turun kembali itu bisa 2 kali juga. Tapi balik lagi ya, pertemuan kita malam hari ini mungkin bisa menjadi berbeda gitu ya dibandingkan dengan 1 bulan yang akan datang. Jadi harus benar-benar kita evaluasi lagi. Dengan kondisi yang sekarang saat ini dengan rupiah sekarang inflasi yang di minggu depan kita akan ada kalender ekonomi gitu ya, akan ada rilis inflasi itu kita juga akan lihat. Tapi dengan kondisi yang sekarang nampaknya kita mau memanfaatkan momentum untuk yang jangka pendek sekarang saat ini karena peluangnya akan ada cut rate sampai dengan 2 kali di akhir 2025 juga berpotensi di 5%. Jadi better kalau misalnya memang mau masuk ke reksadana pendapatan tetap, pilihlah durasi-durasi yang kondisinya dalam menengah. Kalaupun ada yang panjang, lebih baik masuk ke yang obligasi korporasi. Isi dari reksadana pendapatan tetapnya itu silakan saja. Nah, kalau misalnya ada yang momentum seperti yang tadi SR22, kalau udah ikut, itu alhamdulillah banget gitu ya. Kalau nggak ada yang ikut, ya sudah, berarti silakan cari lagi yield yang sesuai dengan kondisi. Karena memang beberapa aset kelas kita ada minimum investasinya ya. Bu Dea ya, nah itu juga harus dihitung. Jangan sampai kita penuhin dalam satu wadah karena tadi ngelihatnya jangka menengah, tapi kita nggak punya shifting yang lainnya lagi. Mungkin seperti itu Pak Syarial. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan kembali, saya persilakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dega. Mungkin ini Cukup, ada Pak. Terima kasih, Pak Dega. Sangat mencerahkan. siap. Terima kasih Pak Syarial atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi nih Pak dari Bapak atau Ibu Isnugrahanti Dwita. Boleh di-unmute Bapak atau Ibu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Saya dengan Dwita. Izin bertanya Pak Dega, bagaimana menurut Pak Dega mungkin insight-nya atau cara pandang Pak Dega terkait dengan Bitcoin gitu ya kan sekarang lagi marak juga ya investasi di bidang kripto gitu ya. Bahkan mungkin sekarang ada portal nih apa namanya di portal untuk aplikasi yang mungkin satunya mungkin Pintu gitu ya, ada juga yang lain selain Pintu di mana kita bisa investasi Bitcoin, USD Tether, USD Coin gitu kan. Yang kalau kita lihat juga menawarkan alternatif investasi gitu ya. Karena kan kalau ada cerita orang-orang, "Aduh coba kita beli 10 tahun yang lalu mungkin sekarang nilainya udah berapa triliun," gitu kan. Nah jadi akhirnya, apakah, ini boleh nggak sih kita udah mulai juga alternatif, untuk investasi di Bitcoin atau USDT gitu. Dan gimana kalau menurut, Pak Dega alternatif investasi di sini gitu, Pak? Ini alternatif investasi atau bukan? Atau gambling? Atau bagaimana menurut Pak Dega ya? Makasih, Pak. Ya baik, terima kasih Bu Dwita ya. Dipersilakan Pak Dega untuk menjawab pertanyaannya.
Terima kasih Bu Dea. Selamat malam Bu Dwita, salam kenal. Nampaknya Bu Dwita rasa-rasanya sudah mengkoleksi Bitcoin nih ya, udah banyak ya. Jadi mungkin satu hal dulu nih, supaya kita juga tidak melebar kemana-mana, karena memang dari sisi aset, bank atau BSI tidak melakukan investasi ke sana gitu ya. Kondisinya yang itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa juga nih untuk ke depan, untuk edisi selanjutnya gitu ya, aset-aset diversifikasi gitu ya, itu juga boleh untuk diangkat menjadi salah satu topik terhangat ya Pak Arif ya, untuk bisa dibahas lebih dalam. Karena kondisinya kalau yang kemarin kami membahas dari sisi aset-aset yang masuknya adalah yang ada di perbankan. Nah, Bu Dwita mungkin saya memberikan pemahaman dan juga pengalaman, tapi bukan rekomendasi. Balik lagi karena kami nggak masuk ke dalam sana gitu ya. Nah, kalau dilihat memang Bitcoin sendiri, Bu Dwita, ini adalah salah satu aset yang bisa dibilang diversifikasi aset juga. Jadi kalau misalnya kita punya uang, kita punya ibaratnya amunisi, ya kalau bisa jangan 100% dulu ke sana. Apalagi kita tidak punya knowledge yang yang oke gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang rasa-rasanya tambah rame ya pada saat adanya kejadian halving sendiri itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat memang dari kriptonya itu sendiri bisa harga Bitcoin bisa mencapai 160K misalnya. Ada juga yang jawab 180K sampai dengan akhir 2025 dan lain sebagainya. Nah, saya mungkin memberikan pemahaman terkait dengan kebutuhan investasinya Bu Dwita sendiri. Tapi kalau terkait dengan tadi apakah menjadi salah satu referensi, mungkin nanti bisa dibuatkan topik tersendiri terkait dengan cryptocurrency itu. Menurut saya menjadi lebih enak ya untuk enjoy ya dengan data dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau berbicara mengenai Bitcoin sendiri, apakah Mas Dika sendiri investasi di Bitcoin gitu? Apakah Mas Dika sendiri sekarang koleksi di Bitcoin dan lain sebagainya? Namanya kita sebagai seorang praktisi keuangan, pertanyaan ini tidak terjadi satu kali seperti Bu Dwita malam hari ini. Artinya, seperti yang tadi gitu ya, saya menyampaikan data terkait dengan kondisi generasi yang lebih banyak di pay letternya, saya juga ikut, saya juga ngeliat gitu ya, saya juga memakai, tapi bukan dari sisi konsumtif, tapi mau ngeliat datanya saja. Nah, seperti Bu Dwita tadi, memang aset ini bergeraknya lebih cepat Bu Dwita. Artinya kalau Bu Dwita sendiri tidak tahan dengan resiko, maka salah satu jalan keluarnya adalah bisa dibilang cut loss. Atau dari Bu Dwita sendiri kalau bisa menempatkan aset-aset lainnya, kalau dengan kebutuhannya sendiri, kalau juga tidak ada sama sekali yang urgent, lebih baik ya bukan jangan ya, karena kan ini tergantung dari pribadinya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya bilang lebih baik kita memaksimalkan momentum adanya penurunan suku bunga ini yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa masuk ke kelas aset seperti obligasi gitu ya, obligasi retail ya silakan saja dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang penjawab dari Bu Dwita sendiri, saya bisa memberikan gambaran itu menjadi aset yang beresiko. Satu lagi Bu Dwita juga harus kenal dengan bukan hanya koin dari Bitcoin sendiri, juga harus kenal koin-koin lainnya gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya ada nanti kesempatan lainnya, kita bisa memberikan data secara gamblang ya gitu. Karena tadi kalau untuk yang satu kesatuan PP itu sendiri itu atas nama dari Bank Syariah Indonesia. Mungkin seperti itu Bu Dita. Mungkin nanti bisa diangkat nih sama Pak Arif menjadi salah satu topik dan juga Bu Dea. Terima kasih Bu Dwita. Baik, terima kasih Pak Dega. Terima kasih Bu Dita atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi? Boleh dari kolom chat atau raise hand. Baik, sepertinya nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup berarti ya sesi tanya jawab pada malam. Oke. Oh, ada Pak ini di kolom chat. Satu lagi ya Pak, dari Bapak atau Ibu Made Widiari. Bagaimana pendapat Bapak tentang tren harga emas ke depan? Boleh dipersilahkan Pak Dega memberikan insight-nya. Terima kasih. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Dea. Nah, ini aman nih. Dari Punten ini berarti Ibu Widi ya? Punten sekali. Iya Takut. Pak, izin. Iya. Salam kenal dari Bali. Salam kenal. Iya Sekarang Pak, tinggalnya
Kebetulan tinggalnya sudah di Jakarta, Pak. Oh, sudah di Jakarta. Baik, salam kenal Hmm. Bu Widi. Tadi juga ada Salam Bu kenal. Dwita, berarti sudah ada Bu Dwita dan juga Bu Widi, terima kasih. Arah tren pergerakan emas, betul sekali. Karena memang salah satu dari lini bisnis BSI di Bullion Bank ya. Kalau kita lihat memang Bapak dan Ibu untuk penguatan emas sendiri memang akan tetap berlanjut gitu ya, termasuk dari emas domestik sendiri. Kalau kita lihat kan beberapa ke belakang kan kalau dari sisi emas dunia kan mulai menurun tuh beberapa pekan belakang, tapi gara-gara adanya penurunan dari rating dan lain sebagainya, ini memunculkan kembali gitu ya. Memang Bapak dan Ibu kalau kita lihat ya harga emas dari global dan juga karena kita gramasinya ngacunya ke Antam ya, ini terjadi bisa dibilang harga yang paling tinggi pada April 2025 Bapak dan Ibu. Nah, penguatannya kenapa gitu ya? Karena memang ada risiko perlambatan ekonomi seperti yang tadi slide di awal di depan gitu ya, ada pemangkasan pertumbuhan ekonomi yang dinilai masuk ke radar resesi, tapi belum resesi ya gitu. Nah, ada juga meningkatkan uncertainty Bapak dan Ibu di pasar keuangan, sehingga memang kalau investor ngelihat, nampaknya menempatkan dana pada hedging gitu ya, hedging di instrumen ini boleh juga nih lagi nih gitu seperti emas. Nah, kondisinya Bapak dan Ibu ini akhirnya jadi meningkat kembali nih karena memang adanya rebound. Itu yang terjadi Bapak dan Ibu, apalagi kalau kita lihat beda antara diskusi Amerika Serikat atau Trump sendiri dengan Tiongkok dengan Europe. Nah, kalau Tiongkok kan melunak nih, kalau Europe kan masih agak bersih tegang, bahkan leveling dari tarifnya aja nggak dikurangin. Nah, hal ini yang dirasa investor global gitu ya, yang berinvestasi lebih baik masuknya ke safe haven. Itulah kenapa Bapak dan Ibu melihat harga emas sekarang cenderung lebih meningkat lagi. Nah, kalau kita lihat tapi Bapak dan Ibu, sebenarnya emas ini kita sudah mulai sideways beberapa belakang gitu ya, karena memang ketegangan yang terjadi itu nggak kayak kemarin Bapak dan Ibu. Kalau kemarin kan Bapak dan Ibu dar banget ya. Kalau bahasa kami tuh gitu Bapak dan Ibu. Kalau lagi market update nih dar banget nih. Kemarin bilang sekian persen, di atas 100 gitu ya. Terus Tiongkok membalas lagi, terus balasan lagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi Trump ini mulai lunak nih. Makanya kenapa emas jadi mendapatkan sentimen yang positif. Kenapa? Karena masih nunda nih. Belum deal gitu ya, masih nunda. Kita nggak bisa ngelihat, wah berapa persen nih akan tarif masuk ke Amerika Serikat. Nah, harga emas juga beberapa pekan terakhir naik karena memang ada ini Bapak dan Ibu risiko terkait dengan aversi akibat ketegangan perdagangan dagang, juga adanya Bapak dan Ibu adanya kekecewaan nih. Jadi investor merasa bahwa ini kok nggak kelar-kelar sih gitu ya. Padahal tadinya janjinya Juni tapi ternyata Juli gitu. Sama satu lagi Bapak dan Ibu, kalau dalam jangka pendek memang kenaikan harga emas memang masih ditopang dari isu perdagangan. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, juga harus melihat dari sisi berita bahwa memang adanya ketegangan geopolitik yang baru nih, menyusul adanya Israel yang berpotensi akan menyerang fasilitas nuklir yang ada di Iran sendiri. Kalau tadi Bu Widi, pertanyaannya kan ke depan harga emas seperti apa kan gitu. Kami memproyeksikan harga emas semakin meningkat. Tapi, nah ada tapinya nih Bapak dan Ibu, nggak meningkat seperti yang kemarin terus-terusan naik. Dengan kondisi sekarang ekonominya menurut kami ini lebih tenang ya. Nih jangan sampai nih kita nanti hari libur, Bapak dan Ibu nggak jadi libur. Ini kerjaannya jadi saya nih gitu. Jadi kami-kami nih yang ada di market gitu ya, hari libur pasti kami agak was-was nih. Kenapa? Karena takutnya ada hal-hal ekonomi atau kebijakan baru lagi. Jadi kondisinya Bu Widi, kalau kami lihat sampai dengan sekarang, kalau Bu Widi melihat Trump ini baru 200 hari ya, belum sampai 1 tahun. Masih ada 4,5 tahun lagi. Kalau memang merasa bahwa kebijakan Trump dan kita juga sudah melihat secara historikal Trump memang gayanya seperti ini, maka salah satu aset menjadi pilihan adalah emas itu sendiri. Tapi lihat lagi, waktu masuknya itu juga penting. Apakah Bu Widi mau masuk ke emas, apalagi cicilan emas gitu ya,
untuk berinvestasi atau untuk mengambil profit jangka pendek. Kalau untuk mengambil profit jangka pendek, maka Bu Widi juga harus melihat juga cost yang telah dikeluarkan. Tapi kalau sebagai safe haven, sebagai hedging, maka menjadi pilihan yang tepat. Karena salah satu lagi, kalau misalnya ini terus-terusan ada, geopolitik tadi ya, adanya bukan rencana ya, tapi bisa dibilang peluang menyerang lagi ke reaktor nuklir yang ada di Iran, maka salah satu aset yang paling terdekat, yang paling dinikmati adalah emas itu sendiri. Cuman untuk proyek saya sendiri, kami belum mengeluarkan seperti tadi IISG atau yield atau kurs dan lain sebagainya, karena kami masih melihat kondisi yang ada di market. Tapi apakah sekarang masih oke? Masih dominan gitu ya, masih Bu Widi, tapi tolong perhatikan untuk masuknya di harga berapa. Terima kasih Bu Widi, terima kasih Bu Dia, Terima kasih, Pak. sama-sama. Baik, Karena terima memang kasih. Bu Dia, punten permintaan emas di kami banyak banget. Gitu. Itu mungkin yang Ya, Pak. menjadi salah satu Bu Widi menanyakan gitu ya, apakah sekarang oke dan lain sebagainya, tapi balik lagi itu sesuai dengan kebutuhan dan apakah chip in semuanya, nah itu harus hati-hati tuh, harus dilihat lagi kebutuhan investasinya. Demikian Sesuaikan Budi. dengan tujuan keuangan gitu ya, Pak ya. Betul sekali, betul. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi pertanyaan dan juga sharing pengalaman ya tadi dari rekan-rekan peserta sekalian. Jika masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab atau masih ada yang ganjil-ganjil tapi malu untuk ditanyakan, bisa mungkin dikirimkan chat ke grup atau grup diskusi atau misalnya DM IG CFP MBA UGM. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu kita teruskan kepada narasumber atau Pak Dega jika memungkinkan ya Pak ya. Ya, baik. Atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dega Rapidity atas ilmu, waktu, dan wawasan yang telah dibagikan kepada rekan seprofesi, yaitu sebagai praktisi perencana keuangan. Ya, terima kasih Pak Dega. Berikutnya adalah sesi foto bersama. Kami silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan video Zoom ya, untuk kami ambil dokumentasinya. Sebentar, ada berapa slide ya ini? Pak Imron boleh dibantu, ada berapa slide kah ini? Ada 3 Ada. slide. Oh, ada 3 slide. Oke. Sudah siap. Mungkin Pak Imron yang akan capture ya, Pak. Slide Dibantu pertama. diarahkan saja. Ya, slide pertama. 1, 2, 3, senyum. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3, senyum. Selanjutnya slide terakhir. Ya, Pak Imron. Kita hitung 1, 2, 3, senyum. Baik. Udah nggih, Pak? Siap, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih, meskipun kurang 5 menit lagi, tapi sudah on schedule ya di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam sesi webinar kali ini. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan kita semua dalam menjalankan peran sebagai praktisi perencanaan keuangan yang adaptif, berwawasan luas, dan tetap relevan di tengah perubahan ekonomi yang sangat cepat ini. Nantikan juga webinar-webinar selanjutnya dengan tema menarik di grup komunitas CFP MBA UGM ya Pak ya. Saya Dea Arvina, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu.